Aku berhasil naik tahta sebagai leluhur bela diri meski terlahir dari kalangan biasa. Namun, bangkitnya kekuatanku justru memicu amukan monster. Seluruh kota gempar, bahkan Raja Iblis mengincar nyawaku di era gila ini, di mana hanya kekuatan kasar yang menjadi hukum tertinggi. Tapi lihatlah, aku telah membangkitkan bakat evolusi tanpa batas. Saat rekan-rekan berjuang berbulan-bulan demi 1 poin kekuatan saja, aku cukup menghabisi monster untuk menjadi tak terkalahkan. Sementara yang lain menghabiskan umur mengasah teknik bela diri mereka. Aku bisa mencapai puncak kesempurnaan teknik hanya dalam sekejap mata. Sungguh sebuah kekuatan curang yang sangat mengerikan, bukan? Meski memiliki bakat sehebat ini, paman dan bibiku justru mengusirku dari akademi bela diri. Benar-benar kerabat yang sangat tidak berguna. Kini aku harus memeras keringat di pasar demi bertahan hidup. Dunia telah berubah total sejak energi spiritual bangkit kembali. Para prajurit kini menjadi pilar utama pelindung bangsa. Posisi mereka sangat terhormat dan sakral di mata seluruh penduduk dunia. Tak hanya dihormati, mereka juga mandi kemewahan dan mendapatkan berbagai fasilitas istimewa yang tidak bisa dinikmati orang biasa. Berbanding terbalik dengan rakyat jelata yang harus bekerja dari fajar hingga senja hanya demi sesuap nasi untuk bertahan hidup. Syarat menjadi ksatria adalah 200 poin vitalitas. Namun, sebelum dipaksa putus sekolah, aku hanya memiliki 82 poin. 6 bulan berlalu, vitalitasku cuma naik 1 angka. Bahkan angka 120 untuk masuk universitas standar saja masih sangat jauh. Tanpa keajaiban, takdirku sebagai prajurit tamat sudah. Namun tiba-tiba muncul notifikasi, Anda membunuh nyamuk, vitalitas bertambah 0,01. Ya, seekor nyamuk memberiku 0,01 vitalitas. Aku benar-benar terengah-engah melihat informasi sistem misterius yang mendadak muncul ini. Pesan sistem itu membuatku terpaku di tempat. Otakku dipenuhi keraguan besar, apakah ini nyata atau hanya sekadar halusinasiku saja? Berkali-kali kusebut kata kekuatan di dalam hati untuk memanggil sistem, tapi hening. Tak ada reaksi apapun selama beberapa saat. Tak ingin cerita hidupku berakhir tragis di sini, aku segera mencari tempat sampah. Di sana, gerombolan nyamuk sedang terbang berpesta. Mungkinkah takdir masa depanku akan berubah total di tempat sekotor ini? Jantungku berdegup sangat kencang, karena rasa penasaran yang luar biasa. Plak. 1 pukulan maut untuk 1 nyamuk. Target tereliminasi, vitalitas Anda telah meningkat sebesar 0,01. Seru sistem. Gila. Aku hampir meledak karena kegirangan. Meski Jeremas ini tidak terlalu cerdas, yang penting dia bisa meningkatkan kekuatanku. Vitalitas adalah fondasi utama seorang ksatria. Bayangkan, pil vitalitas harganya ribuan dolar dan butuh berbulan-bulan hanya untuk menyerap 6 poin. Line merged for flow. Memang 1 nyamuk cuma memberi 0,01 poin vitalitas. Tapi jika dihitung secara matematis dengan teliti, 5.000 ekor nyamuk setara dengan 1 pil mahal. Pikiranku langsung tercerahkan. Inilah jalan pintas rahasia menuju puncak dunia. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku langsung melesat pulang ke rumah. Ambisi dalam dadaku kini berkobar lebih panas dari api. Kuarahkan tangan pada semprotan serangga yang sudah lama berdebu. Membunuh beberapa ekor nyamuk saja jelas tidak akan membuatku puas. Aku harus segera menuju tempat pembuangan akhir. Saat cairan kimia ku semprotkan, pembantaian massal terhadap hama itu pun dimulai secara brutal. Nyamuk-nyamuk berjatuhan layaknya hujan hitam dari langit. Notifikasi sistem membanjiri pandanganku tanpa henti, benar-benar seperti air bah yang menderu. Tiap serangga yang mati membuat vitalitasku merayap naik. Namun, 1 botol pestisida ternyata hanya menambah sedikit tenaga bagi tubuhku. Cairan racunku habis total. Demi ambisi besar ini, aku mendatangi rumah tetanggaku, Paman Wang, yang memiliki peralatan jauh lebih lengkap. Aku berpura-pura ingin berbakti pada masyarakat dengan membasmi hama nyamuk di seluruh lingkungan ini secara cuma-cuma dan sukarela. Dengan tampang sangat meyakinkan, kupinjam alat penyemprot manual miliknya. Paman Wang tampak sangat terkesan dengan kepedulian sosial yang kutunjukkan. Dia meminjamkannya dengan bangga setelah mengisi penuh tangki pestisida. Rencana besar untuk menjadi kuat pun segera dimulai kembali. Berbekal senjata lengkap, aku kembali ke sarang nyamuk di pembuangan sampah. Begitu tombol kutehan, maut siap menjemput mereka semua. Kabut racun menyelimuti langit bagai jaring kematian yang luas. Ribuan nyamuk rontok ke tanah layaknya badai hujan yang sangat lebat. Suara peringatan sistem berdering kencang bagai melodi kemenangan. Dalam hitungan menit, medan perang itu telah berubah menjadi kuburan massal. Vitalitasku melonjak drastis hingga menyentuh angka 85. Aku sendiri gemetar melihat kecepatan pertumbuhan yang sangat tidak masuk akal. Hanya dalam sekejap, kemajuanku telah melampaui hasil latihan keras selama 6 bulan penuh. Ini benar-benar sebuah kekuatan yang curang. Tanpa perlu meditasi lama, energi itu langsung menyatu dengan jiwaku. Aku ingin berteriak kegirangan, sementara Paman Wang hanya tersenyum bangga. Di matanya, aku hanyalah pemuda rajin. Padahal, bagiku, tumpukan bangkai nyamuk ini adalah tumpukan harta karun poin kekuatan yang melimpah. Nyamuk di sini sudah hampir musnah sepenuhnya. Namun, tangki penyemprotku masih berisi. Target berikutnya adalah tempat pembuangan di desa tetangga. Akhirnya alatku kosong, tapi vitalitasku naik 1 poin penuh. Seluruh tubuhku kini terasa sangat ringan, bugar, dan penuh tenaga baru. Sepuku Daranan, meski sudah merasa kuat, realitas tetaplah pahit. Harga kebutuhan pokok di dunia saat ini sedang melonjak gila-gilaan tak terkendali. Jika tidak bekerja besok, aku bisa mati kelaparan. Akhirnya,
aku menyisihkan uang untuk membeli sebotol minuman keras demi berterima kasih. Kuberikan hadiah itu pada Paman Wang dengan tulus, lalu aku segera pulang untuk menyantap mie instan dengan perasaan puas. Setelah menyantap mie instan dan ham untuk sarapan, aku pun melangkah menuju bursa kerja dengan tekad baru. Sambil berjalan, pikiranku terus berputar. Saat ini, bekerja di rumah jagal adalah pilihan paling tepat untukku. Tak hanya mendapatkan uang, aku juga bisa meningkatkan poin vitalitas secara efisien dan masuk akal. Setengah jam kemudian, aku sampai di tujuan. 3 rekan kerjaku langsung menyambut dengan hangat begitu aku tiba. Mereka adalah teman terbaikku. Selama 6 bulan terakhir, mereka banyak membantu pemula sepertiku dalam segala hal. Aku langsung mengutarakan niatku. Namun, saat mendengar aku ingin ke bagian penjagalan, Paman Yu tampak terkejut. Ia bertanya apakah aku sedang kesulitan uang? Memang upah jagal jauh lebih tinggi, tapi risikonya sangat mematikan. Di era kebangkitan energi spiritual ini, bahaya mengintai di setiap sudut dunia yang telah berubah. Bahkan unggas biasa bisa bermutasi menjadi monster buas yang tak mampu dilawan oleh orang awam. Seringkali para prajurit terlambat datang menyelamatkan, hingga banyak pekerja yang tewas seketika di tempat kerja. Namun, keputusanku sudah bulat setelah mempertimbangkan segalanya. Melihat keyakinanku, mereka pun akhirnya mengerti. Paman Yu dan yang lain saling bertukar pandang. Karena tekadku kuat, mereka memutuskan ikut menjagal hari ini. Kebetulan kami juga ingin mendapat penghasilan tambahan. Kami akan pergi dan menjagamu dari dekat. Perlindungan ini sudah sering kurasakan. Meski tak terucap, aku menyimpan semua kebaikan mereka di dalam hati. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Paman Yu, aku mulai beraksi di jalur produksi pemotongan ayam. 1 nyawa melayang. Ding! Notifikasi sistem bergema, poin vitalitasku meningkat 0,04 poin. Saat satu target berhasil kutumbangkan, informasi sistem muncul tepat waktu. Aku tak tahu bagaimana sistem menilainya. Namun, darah satu ayam setara 40 nyamuk, mungkin karena ukuran tubuhnya. Tak terasa pagi pun berlalu, vitalitasku melonjak drastis dari 86 ke 95 poin. Kecepatan ini benar-benar gila. Ini jauh lebih hebat daripada menelan pil penguat manapun. Apalagi, aku bisa lebih cepat di sore hari. Kantin terasa sangat berisik saat siang. Paman Liu dan 3 lainnya melongo melihat porsi makanku yang luar biasa. Biasanya 4 roti sudah cukup, tapi hari ini 8 buah pun belum membuatku merasa kenyang. Namun, nafsu makan besar adalah tanda vitalitas meningkat. Mereka pun penasaran ingin menguji kekuatanku saat ini. Cara termudah adalah dengan adu panco. Tenaga besar yang mengalir dari tanganku membuat mereka terbelalak. Ketiga orang itu, termasuk Paman Liu, langsung terperanjat. Ia tahu kapasitas kekuatanku sebelumnya tidak seperti ini. Biasanya vitalitasku hanya di atas 80, tapi sekarang kekuatanku sudah menembus angka 90 poin lebih. Hal ini mengejutkan sekaligus membuat mereka bahagia. Mereka memotivasiku untuk terus berusaha melampaui batas. Menjadi seorang prajurit sejati kini bukan lagi sekadar mimpi belaka. Aku pun tersenyum lebar mendengar dukungan mereka. Aku berjanji akan menjamu mereka dengan pesta besar begitu aku resmi mendapatkan gelar prajurit nanti. Usai makan, aku kembali fokus bekerja. Dengan pengalaman tadi pagi, gerakanku kini menjadi jauh lebih efisien. 250 ayam tumbang di tanganku. Langkahku menuju gelar prajurit semakin nyata saat pulang kerja. Sesampainya di rumah, aku segera memasak dan makan sambil memantau grup obrolan kelas yang sangat ramai. Rupanya grup sedang heboh hari ini. Setelah membaca sejenak, barulah aku memahami situasi yang terjadi sebenarnya. Ternyata poin vitalitas mantan teman sebangkuku, Zong Jing, kembali mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Dalam satu hari, ia melesat dari 160 ke 163 poin sesuai standar ujian. Dengan 150 poin saja seseorang bisa masuk universitas ternama, jadi masa depan Zong Jing sangat cerah. Dulu, aku selalu merasa tertekan oleh bakatnya yang luar biasa. Namun, mulai hari ini, keadaan akan berbalik. 1 minggu penuh perjuangan pun berlalu. Aku terus memacu diriku di rumah jagal tanpa rasa lelah. Vitalitasku akhirnya menembus angka 200 poin. Aku kini siap mendapatkan sertifikasi resmi prajurit tingkat 1. Namun, saat jam kerjaku hampir berakhir, ayam yang sedang kupegang tiba-tiba mulai bermutasi dan membesar. Dalam sekejap, ukurannya berubah dari bola basket menjadi sebesar burung unta, dengan cakar yang sangat tajam. Cakar itu bahkan bisa merobek baja dengan mudah. Seketika, detektor monster mengeluarkan alarm peringatan bahaya yang melengking. Melihat pemandangan itu, bulu kuduku berdiri. Tekanan aura yang sangat kuat mulai menindas seluruh ruangan ini. Aku sadar, dalam jarak sedekat ini, mustahil menunggu bantuan dari prajurit penyelamat untuk datang menolongku. Tidak ada jalan keluar lain. Aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk bertahan hidup dari ancaman ini. Detik berikutnya, si ayam raksasa itu menerjang. Untunglah, aku baru saja menembus level prajurit. Refleksku meningkat tajam berkat fisik baru ini. Dengan gesit, aku menghindari serangannya berkali-kali. Setelah beberapa ronde, aku sadar, dia memang cepat, tapi kekuatannya masih berada di bawahku. Tak perlu menghindar lagi. Kekuatan dahsyat mulai terkumpul dan bergejolak di kepalan tanganku. Tepat saat monster itu menerjang kembali, aku meluncurkan satu pukulan penghancur yang sangat telak. Seluruh tenagaku meledak seketika. Kekuatan luar biasa itu mementalkan si ayam raksasa dengan sangat jauh. Tanpa memberi ampun sedikit pun, aku terus menghujani lawan dengan pukulan bertubi-tubi tanpa henti.
Beberapa menit berlalu, tim keamanan bengkel akhirnya datang. Namun, pemandangan di sana membuat mereka terpaku. Mereka terperangah. Biasanya, serangan seperti ini akan menghancurkan seluruh bengkel dalam sekejap saja. Tapi sekarang, tempat ini utuh. Di kejauhan, mereka melihat seorang pemuda yang terus memukul musuhnya. Di bawahnya, sesosok ayam raksasa sudah tak bernyawa. Zhou Song akhirnya bisa bernapas lega melihatnya. Dia berlari menghampiriku, memastikan monster itu tewas. Melihat keamanan datang, keteganganku pun perlahan mulai memudar. Jiwaku yang tegang akhirnya rileks. Di kantor, Zhou Song menyambutku dengan secangkir teh hangat penuh keramahan. Dia heran, mengapa seorang prajurit hebat sepertiku masih mau bekerja kasar sebagai buruh pabrik biasa? Aku hanya bisa tersenyum pahit, menjawab bahwa aku sendiri belum yakin apakah benar-benar seorang prajurit. Zhou Song tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Dia lalu menyodorkan sebuah amplop tebal berisi bonus besar. Ini adalah upah atas bantuan luar biasaku. Dia juga menyarankanku untuk segera mengunjungi rumah prajurit. Jika aku resmi jadi prajurit, dia menawariku posisi penting di pabrik 6 dengan tangan terbuka. Aku dijanjikan posisi kepala keamanan di sana. Tawaran kompensasi ini sungguh berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun, sebagai seorang seniman bela diri, aku tak ingin terjebak dalam zona nyaman yang membuai ini. Aku tersenyum tanpa menolak langsung. Bagaimanapun, koneksi adalah segalanya demi masa depan yang lebih cerah. Mungkin saja kami bisa saling membantu. Setelah berpamitan, aku segera melangkah pulang dengan hati mantap. Langsung kubuka panel sistem pribadiku. Ternyata, ayam raksasa itu memberiku tambahan 3 poin vitalitas berharga. 75 kali lipat dari ayam biasa. Sepertinya, aku harus memburu spesies tingkat tinggi lainnya. Esok paginya, aku memutuskan untuk tidak ke rumah potong. Aku memilih naik taksi menuju gedung prajurit. Inilah ikon kemegahan kota basis Gionan. Sebuah gedung yang menjadi simbol kekuatan para petarung terkuat. Di dalamnya berkumpul berbagai konsorsium besar. Tempat ini menyediakan segala kebutuhan yang diimpikan setiap prajurit. Mulai dari pusat pelatihan, arena kompetisi, hingga bursa perdagangan misi-misi berbahaya ada di sini semua. Benar-benar sebuah kompleks super. Dulu, memandangnya dari kejauhan saja sudah membuatku merasa sangat takjub. Namun kini, aku akan menjadi bagian dari mereka. Setelah menenangkan debaran jantungku, aku pun masuk. Aku langsung menuju loket layanan lantai 1 dan menyerahkan kartu identifikasiku dengan penuh percaya diri. Saat kukatakan ingin mendaftar sertifikasi prajurit, resepsionis muda itu tampak terkejut dan memandangku dengan heran. Dokumenku menunjukkan usia 18 tahun. Aku masih tercatat sebagai siswa sekolah menengah seni bela diri. Di usia ini, memiliki vitalitas 150 saja sudah jenius. Namun, dia tetap bersikap profesional. Dia mengerahkanku ke bilik pengujian vitalitas. Jika mencapai level 200, aku akan diproses lanjut. Jika energi darahku memenuhi syarat, dia berjanji akan langsung menyerahkan lencana petarung resmi kepadaku hari ini. Jauh di lubuk hatinya, dia ragu aku akan kembali. Namun sebuah kejutan besar sedang menantinya. Tak lama, aku kembali membawa dokumen bertanda stempel resmi. Mata gadis itu membelalak melihat isi kertasnya. Angka 203 untuk energi darah. Dia tersentak berdiri dari kursinya, benar-benar syok melihat potensiku. Sudah 10 tahun lebih tidak ada petarung berusia 18 tahun muncul. Ini adalah berita mengguncang. Sambil gemetar, dia menyerahkan lencana petarungku. Benda ini berfungsi sebagai alat pelacak, komunikasi, dan kartu bank. Tunjangan bulanan sebesar 5.000 untuk seniman bela diri, bintang 1 akan langsung dikirimkan ke sini. Tak hanya itu, lencana ini memberiku akses gratis ke aula bela diri untuk memilih teknik tempur. Aku berhak mengambil 1 skill tingkat kuning dan 2 butir pil energi darah secara cuma-cuma. Mendengar berbagai keuntungan mewah itu, mataku langsung berbinar penuh semangat. Inilah awal legenda besarku dimulai. Mataku, mendengar berbagai, mataku, 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 mendengar berbagai keuntungan mewah itu. Dulu, aku hanyalah pecundang yang kesulitan makan. Tak kusangka, gelar prajurit kini memberiku jaminan hidup yang luar biasa mewah. Tanpa sepengetahuanku, gadis di balik jendela itu tampak terburu-buru melakukan panggilan rahasia tepat setelah aku pergi dari sana. Di Akademi Bela Diri ketiga, sang kepala sekolah terperangah mendengar kabar itu. Awalnya, ia mengira informasi ini hanyalah lelucon konyol. Ia sangat mengenal kemampuan murid-muridnya. Namun, mengingat siapa sosok yang memberi kabar tersebut, sang direktur mulai ragu. Keraguan itu sirna seketika. Karena aturan aliansi melarang pembocoran data prajurit, ia tak bisa mengetahui siapa jenius baru itu. Mengingat ujian bela diri tinggal menghitung hari, sang direktur diselimuti kegelisahan. Ia harus segera menemukan siapa sosok misterius tersebut. Kepala sekolah akhirnya memerintahkan pengujian ulang secara mendadak. Seluruh murid akademi segera berkumpul dengan perasaan tegang dan bingung. Satu persatu murid menjalani tes dengan tertib. Namun, hingga barisan terakhir murid tingkat akhir selesai diuji, hasilnya mengecewakan. Skor tertingginya hanya 166 poin dari Zhao King. Situasi ini benar-benar membuat suasana menjadi sangat suram. Alis sang direktur berkerut tajam karena kecewa. Sementara itu, setelah menerima lencana prajurit, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku melangkahkan kaki menuju aula bela diri. Tujuanku adalah memilih teknik bela diri yang sesuai untuk membangkitkan kekuatan terpendamku. Berdasarkan informasi rumah prajurit,
Teknik bela diri terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu surga, bumi, hitam, dan juga kuning. Tiap level dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Namun, mempelajari teknik bela diri bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Bahkan untuk menguasai teknik paling dasar di kategori kuning sekalipun, butuh latihan keras yang sangat melelahkan bagi orang biasa. Setidaknya diperlukan waktu 2,5 tahun latihan rutin untuk bisa mencapai tingkat pemahaman yang cukup stabil dan mumpuni. Namun, aku tidak ragu sedikit pun. Pandanganku langsung tertuju pada tebasan angin, teknik paling direkomendasikan di dalam forum. Pasti ada alasan kuat mengapa teknik ini sangat populer. Karena aku belum memiliki apapun. Aku tidak akan pilih-pilih. Memiliki senjata jauh lebih baik daripada bertarung tangan kosong. Tak lama, keuntungan sebagai prajurit baru mulai bisa kunikmati. Aku akhirnya berhasil mendapatkan teknik kategori kuning tingkat bawah yang legendaris, yaitu teknik dahsyat bernama tebasan angin. Tepat saat aku melangkah keluar dari ruangan, sebuah suara peringatan sistem tiba-tiba bergema dengan sangat nyaring di telingaku. Deteksi teknik kategori kuning tingkat bawah, tebasan angin ditemukan. Apakah Anda ingin segera mempelajarinya sekarang juga melalui sistem? Informasi mendadak ini membuatku tertegun sejenak. Sejak awal muncul, sistem ini memang jarang bicara, dan tidak terlalu menunjukkan kecerdasannya. Ini adalah suara kedua yang kudengar selain gema pertempuran sebelumnya. Dengan rasa penasaran, aku pun langsung mencoba mengonfirmasinya. Detik berikutnya, buku yang sedang kugenggam tiba-tiba lenyap menjadi butiran cahaya. Pengetahuan rahasia mulai mengalir masuk ke kepalaku. Arus ingatan raksasa menyerbu pikiranku secara mendadak. Itu adalah rangkaian memori latihan pedang yang terasa sangat nyata dan intens. Dalam ingatan itu, aku berlatih tanpa henti hingga lupa waktu. Pemahamanku tentang teknik tebasan angin pun menjadi semakin dalam. Rasanya seolah aku benar-benar telah melaluinya sendiri. Dengan jantung berdebar, aku segera membuka panel status virtual milikku saat itu. Ternyata penguasaan teknik tebasan angin milikku sudah mencapai tingkat pemula. Padahal, berlatih teknik bela diri terkenal sangatlah sulit dilakukan. Jangankan mencapai kesempurnaan, untuk sekadar memulainya saja adalah tantangan besar bagi banyak orang di dunia persilatan ini. Orang biasa butuh 6 bulan hanya untuk pemula. Tingkat tinggi bahkan bisa dengan mudah menghancurkan 10 lawan tingkat rendah. Namun lihatlah aku sekarang. Aku berhasil menguasainya hanya dalam beberapa tarikan napas saja. Benar-benar kemampuan sistem yang gila. Yang lebih mengerikan, sistem memungkinkan praktik langsung. Apakah ini artinya aku bisa terus meningkatkan kekuatanku tanpa batas waktu? Tanpa pikir panjang, aku langsung menukar 2 pil darah. Ditambah bonus 5.000 koin untuk para seniman bela diri. Ditambah uang dari pabrik ke-6, tabunganku kini melonjak drastis. Untuk pertama kali dalam hidup, aku memiliki uang yang banyak. Kini aku memegang total 35.000 koin. Tak lama kemudian, aku kembali menuju meja resepsionis dengan tenang. Aku membawa kembali buku teknik tebasan angin yang sama. Melihat hal itu, petugas di sana menatapku dengan wajah bingung. Sepertinya ia ingat aku baru saja mengambil buku itu. Ia pun merasa perlu memberiku peringatan dengan nada yang sopan. Setelah kesempatan pertama, kamu harus membayar untuk berikutnya. Lagi pula, membeli 2 buku identik tidak akan mempercepat latihanmu sedikit pun. Aku hanya mengangguk paham dan meninggalkan staf yang kebingungan tersebut. Aku pun segera melangkah keluar dari aula bela diri. Suara alarm sistem kembali berdering dengan nyaring. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menekan tombol konfirmasi untuk kedua kalinya. Seketika, kilasan memori latihan kembali membanjiri benakku. Meski di panel status tingkatan praktiku masih tertulis sebagai level pemula. Namun, pemahamanku tentang setiap gerakan tebasan angin terasa jauh lebih tajam dan sempurna dibandingkan dengan hasil latihan yang sebelumnya. Artinya, jika aku terus melakukan ini, mungkin teknik bela diriku akan mencapai puncak kesempurnaan dalam waktu sangat singkat. Tapi melihat sisa uang yang hanya 8.000 koin, aku tersadar, sekarang sudah saatnya aku segera keluar dari kota. Berburu monster buas adalah jalan satu-satunya. Menukar nyawa mereka menjadi uang demi mendapatkan kekuatan yang terus meningkat tanpa henti. Sebelum itu, aku berencana pergi ke lantai 6 sesuai instruksi di forum para pejuang. Inilah arena duel favorit, tempat senjata berkualitas disediakan gratis bagi para pejuang. Di sini, aku bisa meningkatkan pengalaman bertarungku dengan sangat cepat. Tergantung kekuatan, aliansi bahkan akan memberikan imbalan besar bagi pejuang yang tampil. Namun ada syaratnya, setiap pertarungan akan disiarkan secara langsung demi keuntungan. Sebagai pejuang yang baru saja bangkit kemarin, aku sangat membutuhkan jam terbang. Tanpa membuang waktu, aku langsung meminta tantangan melawan binatang buas. Setelah verifikasi identitas, pengelola menugaskanku melawan monster tingkat 1 yang paling lemah. Tak lama kemudian, aku berdiri di arena dengan pedang panjang menghadap seekor ayam raksasa. Ayam paruh besar ini terlihat jauh lebih mengintimidasi dibanding monster kemarin. Jika kemarin aku hanya mengandalkan insting, kini teknik tebasan angin telah kukuasai. Layar arena menyala, judul pertarunganku seketika memancing keramaian di kolom komentar. Para penonton sudah tak sabar melihat pendatang baru gemetar ketakutan di arena. Baru sehari menjadi pejuang sudah berani masuk duel? Semua orang sangat meragukanku. Detik berikutnya, obrolan terhenti. Di layar, si ayam raksasa mulai meluncurkan serangan. Monster itu menerjang ganas ke arahku, namun aku tetap tenang tanpa ekspresi. Saat jaraknya tinggal 2,5 meter, kilatan dingin terpancar tajam dari mataku. Dalam sekejap, pedangku terayun membelah udara dengan kecepatan yang luar biasa.
Ayam raksasa itu tewas seketika. Monster level 1 tumbang, HP meningkat 3 poin. Seluruh penonton heboh. Bagaimana mungkin pejuang baru memiliki kekuatan sedahsyat itu? Tanpa banyak bicara, aku segera mengambil bayaranku dan pergi dari sana. Walau arena ini tempat latihan yang bagus, pejuang hanya boleh bertarung sekali sehari. Sementara itu, di lantai 3 Akademi Bela Diri yang bergengsi, Zone King sedang fokus melatih ototnya menggunakan peralatan penguat tubuh tercanggih. Pujian teman-temannya terus mengalir, namun baginya itu hanyalah suara bising tak berarti. Ia teringat teman sebangkunya yang putus sekolah, sangat mustahil untuk sukses di luar akademi. Hidup tanpa akademi berarti kehilangan masa depan. Zone King hanya bisa menghela napas. Tiba-tiba terdengar teriakan, Shane Fan resmi jadi pejuang dan sedang viral di arena. Kabar itu mengejutkan seluruh kelas, termasuk Zone King yang langsung mendekat penasaran. Namun setelah melihat video pertarunganku, mereka semua terdiam mematung 1000 bahasa. Mereka tak percaya, monster level 1 yang ganas bisa dikalahkan semudah itu. Aku menghabisinya hanya dengan satu serangan telak. Saat itulah Direktur Wang Fan datang. Mendengar pembicaraan heboh para murid, sang direktur pun ikut terperanjat kaget. Rupanya, rapat besar baru saja digelar untuk membahas kemunculan seorang jenius baru. Ada calon pejuang luar biasa di tingkat akhir yang harus segera ditemukan. Semua guru berharap jenius itu berasal dari kelas mereka masing-masing. Namun tak ada yang menduga jika sosok itu adalah murid yang paling diremehkan. Di sisi lain, aku melangkah keluar dari gedung Persatuan Pejuang dengan santai. Aku segera menelepon Paman Yu untuk memenuhi janji makan siang kami. Setelah memenuhi janji manis tersebut, aku pun beranjak pulang ke apartemenku. Namun setibanya di depan pintu, beberapa sosok penting telah menungguku sejak tadi. Ternyata itu adalah rektor akademi ketiga bersama beberapa petinggi lainnya. Aku langsung paham maksud kedatangan mereka dan menyapa mereka dengan sangat sopan. Sambil tersenyum lebar, sang rektor berkata bahwa dalam hitungan hari, ujian nasional bela diri dimulai, dan dengan bakatmu, universitas elit sudah menantiku. Karena riset sekolah membuktikan potensimu, mereka memberimu beasiswa 100 juta agar kau bisa fokus berlatih tanpa gangguan. Tawaran itu menggiurkan, namun bagiku universitas hanyalah beban yang akan menghambat kecepatan pertumbuhanku yang sebenarnya. Tanpa ragu aku menolak niat baik rektor. Bagiku, lulus dari Akademi Bela Diri tingkat 3 sudah lebih dari cukup. Pikiranku sudah tertutup untuk urusan universitas, dan sang direktur pun akhirnya menghormati keputusan beraniku tersebut. Meski begitu, ia tetap memberiku dana apresiasi. Dalam perjalanan pulang, direktur menatap Wang Fang dengan penuh rasa kagum. Wang Fang akhirnya dipromosikan berkat loyalitasnya melindungiku saat paman-pamanku mencoba mendepakku dari sekolah ini. Tanpa kegigihan Wang Fang mempertahankan status siswaku, kehebatanku sekarang takkan pernah membawa nama baik bagi sekolah ini. Sementara itu, saat malam menyelimuti kota Jianyang, gedung Biro Keamanan Publik masih tampak terang benderang. Identitas 3 korban misterius akhirnya terungkap. Salah satunya adalah pria bernama Shane Fan yang berusia matang. Mendengar nama itu, Kapten Zhen Li merasa sangat gelisah karena ini adalah korban ke-13 dalam kasus tersebut. Ini jelas merupakan pembunuhan berantai yang terencana sangat rapi, hingga Biro Keamanan kehilangan jejak sang pelaku. Situasi menjadi semakin rumit. Setelah Zhen Li memeriksa pangkalan lain, kejadian serupa ternyata terjadi di wilayah berbeda. Tak ada hubungan di antara para korban, kecuali satu fakta mengerikan, mereka semua memiliki nama Chen Fan. Dengan napas berat, Zhen Li memerintahkan agar informasi ini dirahasiakan demi mencegah kepanikan massal yang meluas. Penyelidikan rahasia terhadap seluruh pemilik nama Chen Fan pun dimulai tepat saat fajar menyingsing di ufuk timur. Esok harinya aku kembali ke aula bela diri, kedatanganku langsung disambut dengan tatapan heran dari para staf di sana. Aku menghabiskan 50.000 koin untuk menukar 2 kitab teknik hembusan angin dan segera menyerap kekuatannya. Penguasaan teknikku melesat ke tingkat menengah, mencapai level yang biasanya membutuhkan waktu 2,5 tahun bagi jenius. Dengan kekuatan baru ini, aku merasa sanggup menumbangkan 10 petarung pemula hanya dengan satu serangan telak. Aku melangkah menuju ruang duel. Tak kusangka performa kemenanganku kemarin membuat lawan hari ini jauh lebih tangguh. Lawanku adalah kucing perak bermata merah. Tekanan aura buasnya jauh lebih mengerikan dibanding monster yang kuhadapi kemarin. Dalam sekejap, kilatan perak menyambar. Cakar tajam monster itu menyerang dengan kecepatan yang sanggup merobek udara. Namun aku tidak berniat mengakhirinya dengan cepat. Aku sengaja menghindar demi mengasah pengalaman bertarungku yang sebenarnya. 2 jam berlalu, predator lincah itu akhirnya kehabisan tenaga, dan jatuh tersungkur tak berdaya di lantai arena. Bahkan saat ujung pedangku menyentuhnya, ia sudah tak punya sisa kekuatan. Saatnya mengakhiri tontonan yang membosankan ini. Kucing level iblis itu tewas, memberiku tambahan 4 poin energi darah, namun aku tak sadar sedang diawasi. Para penonton mulai meragukan kemampuan mereka sendiri setelah melihat caraku menguasai teknik hembusan angin dengan sempurna. Pertarungan ini menyadarkanku bahwa kekuatanku sudah cukup untuk menjalankan rencana utama, berburu di luar tembok kota. Di dalam kota, peningkatan vitalitasku terasa sangat lambat. Aku butuh mangsa yang lebih kuat untuk terus berevolusi. Karena teknik bela diriku kini sudah tanpa celah, saatnya bersiap untuk keluar dari zona nyaman dan mulai berburu. Tepat tengah hari setelah makan siang singkat, langkahku tertuju pada aula senjata untuk mencari perlengkapan tempur baru. Namun aku tercengang melihat deretan harga di sana, bahkan senjata termurah pun dibanderol dengan harga puluhan ribu. Tak punya pilihan lain, aku meminta bantuan staf untuk mencarikan pedang pendekar yang paling ramah bagi kantongku. Staf tersebut tersenyum penuh pengertian, ia paham betul kesulitan yang dihadapi para prajurit baru yang sedang merintis.
Ia mengeluarkan kotak kayu dari bawah rak, memperlihatkan sebuah pedang baja panjang yang memancarkan kilauan sangat tajam. Meski kualitasnya di bawah senjata paduan, pedang ini sudah lebih dari cukup untuk menebas monster level 1. Harganya hanya 45.000 koin. Melihat itu, aku merasa selangkah lebih dekat menuju puncak kekuatan. Saatnya berburu binatang buas di luar kota. Waktu menunjukkan tengah hari tepat setelah makan siang singkat. Aku bergegas menuju aula senjata. Di sana, berbagai senjata legendaris berjejer, tapi melihat label harganya, aku terdiam 1000 bahasa. Senjata termurah saja harganya mencapai puluhan ribu koin emas. Terpaksa, aku meminta bantuan staf. Aku bertanya apakah ada pedang petarung yang paling ramah di kantong. Untungnya, sang staf sangat mengerti. Dia sudah sering menghadapi situasi sulit seperti ini sebelumnya. Maklum, banyak pendekar pemula yang bernasib sama. Dia menarik peti kayu, memperlihatkan sebilah pedang baja panjang. Meski kalah dari senjata paduan, pedang ini sudah lebih dari cukup untuk menebas monster level 1. Harganya hanya 45.000. Melihat itu, secercah harapan kembali memuncah dalam diriku. Hatiku mantap. Senjata pertama sudah di tangan, dan aku segera meninggalkan gudang senjata tanpa menunda waktu sedikit pun. Padahal, biasanya para pejuang wajib menyiapkan zirah tempur lengkap sebelum berani melangkah keluar dari gerbang kota. Namun harga perlengkapan itu sangat mahal. Dengan sisa uang yang sedikit, aku tak perlu berpikir dua kali untuk mengabaikannya. Malam berganti fajar. Pagi harinya aku pergi sendirian meninggalkan kota, menantang aturan ketat yang ditetapkan pihak aliansi. Aturan melarang warga biasa keluar kota. Ini adalah momen pertamaku menghirup udara luar setelah 18 tahun terkurung. Strategi matang telah kusiapkan sejak semalam. Target perburuan hari ini adalah sebuah desa kecil yang lokasinya paling dekat. Meski area tengah sering dihuni monster tingkat 2 atau 3, untuk perjalanan pertama ini aku tetap waspada dan berhati-hati. Aku berencana hanya beraksi di wilayah pinggiran. Dengan sedikit kewaspadaan, misi ini seharusnya berjalan lancar tanpa masalah berarti. Setelah berjalan selama 30 menit, bayangan deretan bangunan tua akhirnya mulai muncul dan terlihat jelas di hadapanku. Saat aku hendak mempercepat langkah kaki, tiba-tiba semak di sampingku mengeluarkan suara gesekan yang sangat mencurigakan dan aneh. Suara itu semakin keras. 2 ekor kalajengking raksasa muncul mendadak, menghalangi jalan masukku dengan aura yang sangat mengancam. Ternyata itu kalajengking ekor besi, monster tingkat 1. Tanpa ragu, aku langsung menghunus belati tempurku dengan gerakan sigap. Meski baru pertama kali melawan 2 monster sekaligus, aku tahu koordinasi serangan mereka harus segera aku hancurkan secepatnya. Detik berikutnya, kedua monster itu menerjang maju. Aku harus bergerak cepat sebelum mereka mengunci pergerakan dan menyerangku bersamaan. Aku mengayunkan belati untuk menangkis satu serangan, namun serangan dari kalajengking lainnya datang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Serangan maut itu hampir mengenaku. Dalam kondisi terdesak, aku segera mengerahkan seluruh kemampuan terbaik yang aku miliki sekarang. Teknik tebasan angin aktif. Seketika waktu seakan melambat, memberiku celah untuk membalas dengan satu serangan yang sangat fatal. Pedang besarku berkilat membelah udara. Kalajengking ekor besi itu tewas seketika dalam satu serangan yang sangat kuat dan presisi. 3 poin darah masuk ke sistem. Aku sedikit lega, namun kalajengking kedua kini menatapku dengan penuh kemarahan besar. Melihat rekannya terbunuh, monster itu menjadi semakin liar. Tapi kali ini, aku tidak akan memberi dia kesempatan menyerang. Sebelum musuh sempat bergerak, aku sudah melesat maju. Rentetan tebasanku menghujam tubuhnya berkali-kali dalam sekejap mata saja. Dalam satu bentrokan singkat, kalajengking ekor besi kedua pun tumbang. Kemenangan ini membuktikan bahwa kekuatanku telah meningkat pesat. Poin darahku kini mencapai 217. Setelah memastikan situasi aman, aku segera memeriksa hasil buruan berhargaku. Bagian ekor besinya sangat berharga, namun membawa seluruh bangkai monster ini akan sangat membebani pergerakan dan kelincahanku nanti. Jika aku memaksakan membawa semuanya, misi pencarian level ini akan terhambat. Aku harus membuat pilihan yang paling praktis. Akhirnya aku hanya mengambil ekor dan capitnya saja. Bagian-bagian berharga ini bernilai sekitar 7.000 koin di pasar. Sambil melangkah maju, aku merenungi pertarungan tadi. Dulu aku terlalu pasif, tapi kini segalanya telah berubah secara total. Ternyata menyerang lebih dulu jauh lebih menenangkan. Tak lama kemudian, aku akhirnya sampai di pinggiran desa kecil itu. Dari kejauhan terlihat beberapa tim petarung sedang beraksi. Aku memperhatikan mereka sejenak dari balik tempat persembunyian yang aman. Aku sengaja menghindari mereka. Di alam liar, ancaman terbesar kadang bukan berasal dari monster, melainkan dari sesama manusia. Setelah menemukan area yang tenang, aku mulai berburu sendirian. Inilah saat yang tepat untuk menaikkan levelku tanpa gangguan. Satu persatu monster tingkat 1 berjatuhan. Aku mulai menyadari betapa hebatnya potensi dari teknik bela diri dasar. Walau awalnya gerakanku terasa sedikit kaku, namun lama-kelamaan setiap tebasanku mengalir dengan sangat alami dan juga mematikan. Aku bahkan sanggup menghadapi 5 monster sekaligus. Hanya dalam satu pagi, puluhan mangsa telah berhasil aku habisi semuanya. Total 20 monster lebih telah tumbang. Kini tingkat vitalitasku melonjak drastis hingga 283. Waktu baru menunjukkan pukul 2 siang lewat 30 menit, tapi tas ranselku sudah penuh sesak dengan jarahan. Karena tidak ada ruang lagi, aku memutuskan untuk pulang ke kota pangkalan demi beristirahat sejenak dari pertempuran ini. Setelah berlari kencang, tembok kota Jian akhirnya terlihat.
Penjaga gerbang menatapku dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut sekali. Dia mengingatku saat berangkat tadi pagi dengan perlengkapan minim. Kedatanganku kembali secepat ini benar-benar di luar dugaannya sama sekali. Biasanya petarung tunggal pemula punya dua nasib, hilang selamanya atau kembali dengan tangan hampa tanpa membawa hasil apa-apa. Tapi lihatlah, tasku penuh dengan material berharga. Aku pun langsung menuju ke pusat kota untuk menjual semua hasil perburuanku. Aku memasuki lantai 4 gedung Warrior. Tempat ini merupakan pusat perdagangan khusus bagi para pemburu berbagai material monster. Beberapa toko mencoba menipuku karena aku terlihat muda. Aku pun keluar sambil menggerutu mencari penawaran yang lebih pantas. Setelah membandingkan banyak toko, aku menemukan sebuah gerai yang memberikan tawaran harga paling masuk akal dan juga jujur. Akhirnya, seluruh material itu terjual habis. Aku pulang dengan mengantongi uang sebesar 28.000 koin emas. Kemampuan menghasilkan uang ini benar-benar gila. Hanya dalam sehari, segalanya berubah total. Pendapatanku melampaui 6 bulan kerja keras. Padahal aku masih pendekar bintang 1 pemula. Potensinya luar biasa. Tanpa ragu, aku menghabiskan 30.000 untuk tas berkapasitas besar. Di mall tadi aku sadar, jika tasku tak penuh, perburuanku pasti jauh lebih mengerikan. Setelah berberes, kulihat jam baru menunjukkan pukul 4 sore. Namun, saat itu juga, sudah terlambat meninggalkan kota. Dunia luar, saat kegelapan tiba adalah neraka yang nyata. Akhirnya, aku kembali ke rumah jagal hanya untuk sekadar membunuh waktu yang tersisa. Esok paginya, aku kembali melangkah keluar. Kali ini, tak ada lagi keraguan seperti kemarin. Baru 2 hari, tapi energi vitalku meledak melewati angka 500. Kekuatanku meningkat pesat. Aku resmi menjadi pendekar bintang 2. Tapi rencanaku tetap, terus membantai monster level 1. Meski mobilitasku meningkat tajam, senjata yang kugunakan saat ini masihlah level 1 yang standar. Kepercayaan diriku meluap. Aku pun mulai memberanikan diri menjelajahi area jantung kota yang berbahaya. Benar saja, monster di sini melimpah. Hanya dalam 1 pagi, 40 monster tewas seketika. Saat hendak beristirahat untuk makan siang, tiba-tiba atmosfer di sekitarku berubah menjadi sangat mencekam. Keringat dingin mengucur deras. Tanpa kusadari, aku telah masuk ke dalam kepungan kawanan serigala. Di tengah kerumunan itu, seekor serigala biru raksasa berdiri dengan aura yang sangat menindas. Itulah sang raja serigala, monster level 2. Sial, tak ada jalan untuk mundur lagi. Untunglah kemarin aku mempelajari 2 buku teknik tebasan angin. Sekarang, aku punya peluang menang. Dalam sekejap, tubuhku melesat bagai cahaya hijau. Setiap tebasan membuat seekor serigala langsung tumbang. Namun gelombang serigala baru terus menerjang. Yang bisa kulakukan hanyalah terus mengayunkan pedangku ini. Pertarungan hidup mati ini membuatku benar-benar lupa akan waktu yang terus berjalan dengan cepat. Keajaiban terjadi. Peningkatan energi vitalku membuat tubuh ini seolah memiliki stamina yang tanpa batas. Begitu serigala terakhir tewas, kesadaranku kembali. Aku tertegun melihat pemandangan mengerikan di sekelilingku. Ratusan bangkai serigala berserakan, dan seluruh tubuhku kini telah banjir oleh darah musuh-musuhku. Iseng memeriksa panel status, jantungku hampir copot melihat informasi yang baru saja muncul di sana. Aku telah naik ke level 3. Kecepatan gila ini bahkan membuatku sulit mempercayai mataku sendiri. Matahari mulai terbenam. Setelah menjarah material berharga, aku segera berlari sekencang mungkin menuju kota. Waktu tersisa tinggal 30 menit sebelum gerbang ditutup. Aku terus memacu kakiku tanpa henti. Penjaga kota menghela napas panjang melihat para pendekar mulai kembali satu persatu dari luar. Dia sempat berharap padaku, namun melihatku tak kunjung datang, dia mulai merasa sangat kecewa. Dia mengira peruntunganku kemarin hanyalah sebuah keberuntungan sesaat yang tak akan terulang lagi. Tiba-tiba rekannya berteriak heboh. Di tengah kegelapan malam, sebuah bayangan terlihat melesat sangat cepat. Tak lama kemudian, aku sampai di gedung pendekar. Pemiliknya menyambutku dengan senyum ramah seperti biasa. Namun begitu melihat tas punggungku yang menggembung, tatapan matanya langsung berubah menjadi sangat terkejut. Pupil matanya mengecil karena kaget, tapi aku tak terlalu peduli dan langsung meminta inventarisasi. Aku segera menyuruhnya menghitung hasil buruanku hari ini tanpa membuang banyak waktu yang berharga. Saat proses pengecekan berlangsung, rasa penasarannya tak lagi terbendung hingga dia akhirnya bertanya padaku. Dia bertanya apakah aku sudah menjadi bintang 2, karena melihat taring monster level 2 itu. Aku hanya menggaruk kepala sambil mengangguk pelan, mengakui bahwa aku baru saja mendapatkan terobosan. Dia menatapku penuh kekaguman. Baginya, kecepatan pertumbuhan energi vitalku ini benar-benar di luar nalar. Padahal sebelumnya, aku terjebak di level bintang 1 selama lebih dari 6 bulan lamanya. Aku hanya tersenyum tipis. Dari peringkat 83 ke bintang 3 dalam sebulan? Mustahil, hal seajaib ini memang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah pendaftaran material terakhir selesai dilakukan, total pendapatanku hari ini mencapai 722.000. Aku benar-benar merasa luar biasa. Sensasi kesuksesan ini mengalir deras di nadiku. Masa depanku kini terlihat jauh lebih cerah. Energi meluap. Belum pernah aku mendapatkan untung sebesar ini dalam satu pertempuran. Uang ini sudah memiliki tujuan pasti. Tanpa membuang waktu, aku segera melesat menuju pusat perbelanjaan dan langsung menuju area cincin penyimpanan. Di dalam toko, aku memeriksa setiap model hingga pandanganku tertuju pada sebuah cincin berkapasitas 100 meter kubik. Harganya mencapai 600.000,
Namun setelah pertimbangan matang, aku memutuskan untuk langsung menebusnya. Dulu aku harus sering melepas ransel saat bertarung di alam liar, namun dengan cincin penyimpanan ini, segalanya menjadi jauh lebih praktis. Sisa uangnya pun kutukar seluruhnya dengan teknik bela diri baru demi kekuatan. 100.000 takkan cukup untuk pedang berkualitas tinggi, namun sebuah kejutan tak terduga menantiku setelah ini. Setelah menguasai 4 teknik tusukan cepat, level keterampilanku akhirnya berhasil menembus tingkat lanjut. Kekuatan tempur ini memberiku kepercayaan diri mutlak. Bisa dikatakan, aku kini tak terkalahkan di peringkat bintang 3. Yes Anda, sesampainya di rumah, aku menikmati waktu istirahat yang langka setelah menjalin komunikasi dengan rekan seperti Zone King. Sambil bersantai, aku membuka forum petarung untuk menggali informasi lebih dalam dan menemukan hal yang menarik. Ternyata ada diskusi yang membicarakan diriku. Namun aku tak peduli, karena fokusku beralih pada kompetisi prajurit elit. Ini adalah turnamen bergengsi yang dimulai sesaat setelah ujian bela diri tahunan selesai dilaksanakan. Level kompetisinya jauh di atas ujian biasa karena dikhususkan bagi para petarung tangguh bintang 6 hingga 9. Jika berhasil menang, hadiah yang menanti sangatlah menggiurkan. Sebelumnya, berita ini hanya kuanggap sebagai bacaan iseng. Namun tahun ini berbeda. Kini, aku mungkin memiliki kesempatan emas untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Malam pun berlalu. Esok harinya, dengan semangat tempur yang berkobar, aku melangkah keluar kota untuk berburu. Perburuanku hari ini jauh lebih efisien. Tanpa beban ransel dan dengan teknik tebasan angin yang sudah kusempurnakan, pisau hitam murahanku seolah bertransformasi menjadi sabit, sang pencabut nyawa yang haus akan darah monster. Kemanapun aku melangkah, monster-monster tumbang layaknya rumput liar hingga matahari hampir terbenam di ufuk barat. Aku segera memasukkan babi hutan raksasa hasil buruanku ke dalam cincin spasial yang baru kubeli. Aku berniat membawanya pulang untuk dibagikan pada Yoshou. Daging monster sangat bermanfaat untuk memperkuat metabolisme tubuh. Aku pun kembali ke kota basis dengan santai, di mana para penjaga benteng langsung menyadari kedatanganku. Melihatku bertangan hampa, mereka mengira aku pulang tanpa hasil. Namun saat melihat cincin di jariku, mereka seketika terdiam kaku. Mereka masih ingat betapa miskinnya aku saat pertama kali melangkah keluar kota. Hanya dalam hitungan hari, aku sudah berhasil memiliki cincin spasial. Rasa terkejut terpancar jelas di wajah mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, seberapa jauh pemuda ini akan melangkah. Setibanya di kota, aku langsung menuju pavilion Wangshang. Hari ini aku membantai lebih dari 200 monster tingkat 1 dan 10 monster tingkat 2. Melihat hasil buruan tersebut, Rukian menjadi sangat antusias padaku. Material yang kubawa benar-benar melimpah ruah. Dia bisa meraup untung besar dari selisih harganya. Dengan penuh semangat, dia mempercepat proses penilaian barang-barangku. Total penilaiannya mencapai 920.000. Dengan saldo ini, akhirnya aku bisa memperbarui senjataku. Aku segera bergegas menuju toko senjata setelah keluar dari pavilion Wangshang untuk mencari pedang baru. Pelayan toko langsung mengenali wajahku. Tanpa basa-basi, aku langsung menyatakan spesifikasi senjata yang kubutuhkan. Pelayan itu sempat terkejut karena teringat beberapa hari lalu aku hanya membeli pedang perang termurah di sana. Namun sebagai profesional, ia segera bersikap tenang dan menunjukkanku sebuah pedang perang berbahan paduan logam. Pedang ini sangat cocok untuk menyokong kekuatan petarung di ranah vitalitas, meski harganya 870.000. Aku merasa sangat puas dan langsung membelinya. Kini, aku tak perlu lagi sering mengganti senjata di masa depan. Setelah keluar, aku pergi ke pasar tenaga kerja untuk menemui Paman Yu dan memberikan kejutan spesial. Kubawakan mereka babi hutan seberat 600 pon. Mata mereka terbelalak melihat keajaiban cincin spasial milikku. Namun perhatian mereka segera teralihkan oleh bangkai raja babi hutan. Mereka tak percaya aku bisa membantai monster tingkat 2. Aku hanya tersenyum lebar dan mengajak mereka untuk makan daging sepuasnya tanpa perlu merasa ragu. Kedepannya, aku akan membawakan lebih banyak daging monster. Dulu, merekalah yang tulus merawat dan menjagaku. Kini setelah menjadi petarung kuat, giliranku membalas budi. Jika mereka terus berlatih, mereka pun bisa bangkit. Dengan begitu, mereka bisa lepas dari jerat kemiskinan dan hidup lebih layak di kota ini. Mendengar niat tulusku, ketiga paman itu menatapku dengan rasa haru dan rasa syukur yang mendalam. Setelah berpamitan, aku segera pulang dan membuka panel sistem. Tak disangka, energi jiwaku melonjak drastis. Vitalitasku kini menembus 1.800. Hanya dalam sehari, kekuatanku meningkat 700 poin secara instan. Menjadi pendekar bintang 4 sudah di depan mata. Namun, turnamen elit menuntutku mencapai level bintang 6. Aku tak boleh lengah sedikit pun. Saat hendak menelusuri forum para pendekar sebelum beristirahat malam ini, di sudut gelap kota bawah yang kumuh, seekor predator haus darah sedang mengintai mangsa dengan sangat tenang. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Seringai keji terpancar dari wajah buasnya saat ia menemukan target barunya. Setelah mengunci arah, monster itu mulai melesat menuju distrik kediamanku dengan haus darah yang sangat pekat. Brak! Pintu rumahku hancur berkeping-keping tepat saat aku baru saja hendak terlelap di kamar yang sunyi. Seekor kucing raksasa melangkah masuk dengan angkuh. Ini monster, tapi bagaimana bisa makhluk buas menyusup ke sini? Benar-benar di luar nalar. Area pemukiman manusia di kota dalam seharusnya mustahil ditembus oleh monster liar. Predator itu tampak sangat percaya diri. Si kucing loreng raksasa itu merasa sudah berada di atas angin. Dia adalah monster tingkat 2 berakal yang mendapatkan kekuatan gelap langsung dari kutukan sang Raja Iblis.
Dia menyusup ke kota Jianang, bersembunyi dalam bayang-bayang hingga perintah rahasia pembantaian akhirnya diaktifkan kembali. Target utamanya adalah para Shenfan. Raja Iblis menginginkan pembunuhan senyap dengan mengirimkan predator tingkat tinggi yang kuat. Kucing Sabertooth ini dikirim khusus untuk menghabisi pendekar tingkat 1. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh terlihat jelas. Baginya, misi ini hanyalah permainan anak-anak. Tubuhnya mulai membesar, memancarkan aura kematian yang sangat mengerikan. Wujud aslinya bangkit. Saat ia menerjang hendak menelanku hidup-hidup dalam satu terkaman maut yang sangat cepat. Slash! Cahaya pedang membelah udara. Kepalanya terlepas seketika bahkan sebelum monster itu menyadari apa yang telah terjadi. Ia mati dengan penuh tanya. Bagaimana mungkin seorang pendekar level 1 mampu membunuhnya hanya dalam satu tebasan? Bagiku, monster tingkat 3 sekalipun bukan lagi ancaman serius. Tak terasa, sang fajar pun kini telah tiba. Berbekal pedang tempur baru yang tajam, aku melangkah menuju jantung kota demi mencari lawan yang sepadan. Di sana, monster berkeliaran dengan sangat ganas. Bahkan predator tingkat 2 kini sudah menjadi pemandangan biasa. Tapi mereka bukan incaranku. Hari ini, misi utamaku adalah menumbangkan monster tingkat 3 yang sangat melegenda. Waktu terus berlalu hingga matahari mulai tenggelam, namun target tingkat 3 belum juga menampakkan batang hidungnya. Saat hendak kembali ke markas, sesosok bayangan raksasa di kejauhan menghentikan langkahku. Akhirnya, mangsa yang kutunggu muncul. Auranya begitu menindas hingga monster lain gemetar ketakutan. Inilah penguasa wilayah yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah monster tingkat 3 yang sangat tangguh, tapi ini justru membuat darahku bergejolak penuh semangat. Kugenggam erat hulu pedangku, lalu melesat bagai kilat menyerang monster raksasa itu tanpa ada rasa ragu. Amarah sang monster meledak seketika. Dengan raungan memekakan telinga, ia menerjang balik ke arahku dengan sangat liar. Meski teknikku sangat mumpuni, ketahanan fisik monster ini jauh melampaui batas normal manusia pada umumnya. Setelah puluhan tebasan mematikan, ia akhirnya tumbang. 30 poin vitalitas tambahan kini telah menjadi milikku. Senja mulai menyapa ufuk barat yang merah. Aku segera membereskan sisa pertempuran sebelum bergegas kembali pulang. Setibanya di kota, aku langsung menuju pavilion Enshang untuk menjual seluruh hasil buruanku hari ini. Melihat material monster tingkat 3, ekspresi Tuan Rushang berubah drastis. Dia benar-benar terkejut melihat pencapaianku ini. Itu bukti nyata bahwa kekuatanku telah setara pendekar tingkat 3. Namun, dia memilih untuk tetap bersikap tenang. Baginya, aku bukan lagi pemuda amatir yang lemah. Kini aku dianggap sebagai pelanggan kelas atas yang dihormati. Akhirnya, tabunganku melonjak drastis menjadi 1.350.000 koin. Keuntungan yang sangat fantastis. Tanpa buang waktu, aku segera memborong 20 buku teknik tebasan angin di aula bela diri kota. Selagi uang bukan lagi masalah, inilah saatnya meningkatkan penguasaan teknik bela diriku menuju puncak level yang sempurna. Aku ingin mencapai kesempurnaan mutlak. Seketika, arus memori kuno yang dahsyat membanjiri seluruh kesadaranku secara tiba-tiba. Kali ini bukan sekadar bayangan. Aku seolah menjadi pedagang jalanan dalam sebuah simulasi kehidupan yang sangat nyata. Sembari berdagang, pedangku tak pernah lepas dari tangan. Jiwaku terus mengasah tajamnya bilah besi setiap harinya. Aku berkelana mencari pencerahan pedang sejati. Terkadang aku bermeditasi sendirian di puncak gunung tertinggi yang sunyi. Menantang badai di tepi samudra luas, aku terus mengayunkan pedang hingga jiwaku menyatu dengan alam yang liar. Musim berganti dan tahun berlalu. Kini, aku telah bertransformasi menjadi sang penggila pedang yang sangat melegenda. Tak ada satupun jiwa di dunia ini yang menyadari level ilmu pedangku yang sesungguhnya. Sampai kawanan bandit busuk itu muncul. Mereka sangat congkak dan membantai semua orang tanpa belas kasihan. Saat seluruh desa berada di ambang kehancuran, aku melangkah maju hanya dengan kapak berkarat di tangan. Melihat itu, tawa para bandit langsung meledak menghinaku. Tapi ejekan mereka tak berarti apa-apa. Sedetik kemudian, aku mengayunkan kapakku dan gelombang energi murni membelah udara. Dari jarak 10 meter, tubuh bandit itu terbelah dua. Itulah puncak kekuatan pedang yang mengerikan. Ingatan itu masih membekas. Jantungku masih berdegup kencang mengingatnya. Jika level sempurna dari serangan angin masih dianggap teknik bela diri biasa, maka level maksimal telah membawaku ke ranah yang benar-benar baru. Di tingkatan ini, segalanya telah berubah. Ini bukan lagi soal otot atau teknik, melainkan pemahaman jiwa terhadap pedang. Banyak pendekar menghabiskan seluruh hidupnya demi hal ini. Mereka mungkin takkan pernah meraih rahasia kekuatan itu. Tapi berkat sering membaca forum, aku memahami rahasia besarnya. Ada sekelompok kecil prajurit yang disebut sebagai kaum terpilih. Mereka adalah individu dengan bakat yang tak masuk akal. Jika seseorang berhasil membangkitkan domain pedang, maka kecepatan belajarnya akan melampaui batas logika manusia biasa. Bisa dibilang, mereka adalah anak emas yang diberkati oleh langit. Memikirkan itu, semangatku langsung membara kembali. Aku segera menyewa kamar di padepokan karena pintu rumahku hancur lumat akibat serangan binatang buas semalam. Bahkan jika aku memanggil tukang untuk memperbaikinya, itu akan memakan waktu setidaknya sampai besok pagi. Lagi pula tak ada barang berharga di sana. Keesokan paginya, aku pun kembali ke pusat desa untuk berburu. Beruntung, aku langsung bertemu monster level 3. Melihat sikapku yang begitu santai, monster itu meraung murka. Dengan raungan menggelegar, ia menerjang ke arahku. Aku hanya tersenyum tipis saat jarak kami tinggal 10 meter saja. Tiba-tiba, pedang paduan logam di tanganku menebas udara hampa.
Dalam sekejap, dua gelombang energi tercipta. Gelombang itu seolah mengoyak atmosfer. Hanya dengan dua serangan, binatang buas level 3 itu tewas seketika. 2 hari berlalu dengan cepat, dan satu lagi iblis level 3 berhasil kupulangkan ke neraka. Poin vitalitasku akhirnya menembus angka 5000. Kini aku resmi menjadi prajurit bintang 4. Tapi tantangan baru muncul. Jarak antar level ternyata semakin gila. Untuk mencapai bintang 5, aku butuh 10.000 poin vitalitas penuh. Hari ini, saat aku melangkah masuk ke pavilion Cina untuk menukarkan hasil buruanku, aku tidak disambut oleh Tuan Rukier seperti biasanya, melainkan putranya, Du Shangs. Ternyata dia adalah teman sekelasku dulu. Du Shangs tampak sangat antusias melihatku. Seorang prajurit hebat yang naik pangkat tanpa kuliah. Tak heran aku menjadi idola bagi teman-teman lama kami. Setelah berbincang sejenak mengenang masa lalu, akhirnya aku ingat tujuan utamaku, yaitu menghitung total keuntungan dari perburuanku hari ini. Du Shangs menepuk dadanya dengan bangga. Dia sudah membantu ayahnya di toko ini sejak masih kecil sekali. Masalah sepele seperti menghitung material monster adalah keahliannya. Dia menjanjikan harga terbaik khusus untukku. Namun saat aku mengeluarkan seluruh hasil buruanku, pikiran Du Shangs langsung kosong melompong karena syok berat. Ia tak percaya melihat tumpukan monster itu, apalagi ada material dari monster level 3 di dalamnya. Itu artinya aku sudah setara dengan prajurit level 3. Yah, memang tak ada yang perlu kusembunyikan lagi. Ini bukan kali pertama aku menjual material level tinggi. Du Shangs bisa menanyakan kebenarannya pada ayahnya nanti. Total uang yang kuterima adalah 1,35 juta. Aku pun memutuskan untuk mentraktir Du Shangs makan enak. Kami tiba di Hotel Star Tide. Di tempat semewah ini, hidangan yang paling sederhana sekalipun, harganya mencapai ribuan dolar. Tapi bagi dompetku yang sekarang, harga segitu sama sekali bukan masalah besar. Namun Du Shangs di sampingku tampak ternganga. Saat melihat harga sepiring nasi saja 1.000 dolar, dia langsung panik. Dia bersumpah takkan menyia-nyiakan sebutir nasi pun. Momen ini justru membakar tekadnya untuk menjadi prajurit hebat. Sementara itu, di ruangan sebelah kami, berkumpul beberapa orang dengan aura kepemimpinan yang sangat mengintimidasi. Tapi di tengah-tengah mereka, ada seorang siswa yang justru asyik melahap makanannya dengan sangat lahap. Anehnya, para petinggi itu tidak marah sedikit pun. Mereka malah menatap si bocah gemuk itu dengan rasa bangga. Asa Mandaraha bangga? Jika ada orang yang mengenali identitas mereka, pastilah orang itu akan pingsan karena sangat terkejut. Mereka ternyata adalah direktur dan kepala dari Akademi Bela Diri nomor 1. Saat itu, si bocah gemuk merasa agak risih. Ia berkata bisa berlatih sendiri tanpa perlu ditemani oleh sang kepala sekolah. Mendengar perkataan jujur itu, kepala sekolah Hijau merasa suasananya menjadi sedikit canggung dan mendadak. Dia memperingatkan Xiaopan bahwa Sancho memiliki petarung tangguh tahun ini, berharap dia bisa bertarung demi kehormatan. Hijau. Mendengar hal itu, Xiaopan langsung membusungkan dada dengan penuh kesombongan yang luar biasa. Dulu, petarung bintang 1 mungkin bisa bersinar, tapi sayangnya tahun ini mereka harus berhadapan denganku. Di bawah bayang-bayang keagunganku, mereka ditakdirkan untuk tenggelam. Kepala sekolah Hijau pun tertawa terbahak-bahak. Mereka segera menyuruh Xiaopan memesan apapun yang dia inginkan karena tagihannya sudah dibayar penuh. Tak ada yang meragukan kata-kata Xiaopan, sebab dia adalah seorang awakenate yang bakatnya telah bangkit. Kekuatannya meningkat drastis hanya dengan makan banyak. 2 hari berlalu dan ujian bela diri telah berakhir. Sekembalinya ke pavilion, Buruso memberitahu bahwa nilai vitalitas Du Chaos mencapai 153. Angka itu nyaris cukup untuk masuk sekolah elit, namun ada berita yang jauh lebih mengguncang. SMP, tingkat awal secara mengejutkan berhasil melahirkan seorang awakenate yang sangat jenius tahun ini. Tak tanggung-tanggung, dia meraih skor 4 bintang yang sempurna dalam ujian seni bela diri tersebut. Prestasi itu langsung menghancurkan semua rekor ujian tahun-tahun sebelumnya. Mendengar itu, jantungku berdegup kencang. Dengan segala kerja kerasku, aku hanya mampu mencapai level 4 bintang. Kekuatan awakenate memang mengerikan. Setelah kembali ke kamar, aku melihat pesan dari Zongjing yang memberitahukan kabar pencapaiannya. Vitalitasnya mencapai 180 poin, dan dia langsung diterima di Universitas Bela Diri Jianing. Dia mulai mencemaskanku, mengira sebagai murid baru, aku masih sibuk mengasah teknik bela diri dasar. Dia berasumsi bahwa selama periode ini, aku bahkan belum pernah melangkahkan kaki keluar dari kota. Dia menawarkan bantuan kakaknya yang memimpin tim bintang 9 untuk membawaku berlatih di luar kota. Namun, aku langsung menolak niat baiknya itu. Bagiku, berburu solo jauh lebih cepat daripada berkelompok. Setelah berbincang sejenak, perhatianku mulai teralih pada forum diskusi para petarung yang sedang ramai. Meski ujian telah usai, turnamen elit para petarung akan segera tiba dan atmosfernya semakin memanas. Benar saja, sebuah pengumuman penting terpajang di sana. Syarat partisipasinya masih sama seperti tahun-tahun lalu. Dibutuhkan minimal bintang 6 untuk ikut serta. Jika masuk 500 besar, hadiahnya 10 juta. Namun, bagi mereka yang berhasil menembus peringkat 300 besar, hadiahnya jauh lebih istimewa lagi. Mereka berhak mengakses perpustakaan teknik kota basis dan memilih satu jurus rahasia terkuat tanpa batasan. Hadiah untuk 100 besar bahkan lebih mewah. Mereka akan langsung diangkat menjadi perwira militer aliansi. Harus diketahui bahwa militer adalah jantung pertahanan aliansi, posisi yang sangat dihormati oleh semua orang. Selain tunjangan bulanan tetap, mereka mendapat prioritas untuk membeli sumber daya langka yang sangat berharga.
Biasanya petarung bintang 6 hanyalah prajurit biasa, jadi posisi perwira ini sungguh sangat luar biasa berharga. Hadiah untuk sang juara pasti jauh lebih gila. Namun, melihat informasi pendaftaran, aku langsung tertegun. Waktu pendaftaran kompetisi hanya tersisa 10 hari lagi. Aku benar-benar harus berpacu dengan waktu sekarang. Artinya, aku wajib mencapai level bintang 6 dalam waktu singkat ini demi mengejar ketertinggalanku. Dengan kecepatan pertumbuhan saat ini, aku hanya bisa menambah 800 poin vitalitas setiap harinya. Butuh 5 hari untuk menjadi petarung bintang 5, sementara bintang 6 adalah tembok pemisah yang nyata. Kebutuhan energi ki dan darah pasti akan melonjak drastis saat itu. Aku harus segera mengambil keputusan. Saat itulah, sebuah unggahan provokatif dari sang awakenet Sancho tiba-tiba menarik perhatian mataku di forum. Dia sesumbar akan mendominasi turnamen seni bela diri dan terus-menerus memprovokasiku secara terang-terangan di publik. Namun aku tidak peduli sama sekali. Prioritas utamaku sekarang adalah menyusun rencana latihan yang efisien. Di sisi lain, para siswa Sancho sudah mulai kehilangan kesabaran karena unggahan arogan yang menghina mereka. Mereka mengutuk orang-orang yang menginjak-injak harga diri Sancho, meski mereka tak berdaya melawan kekuatan itu. Tiba-tiba Dushang tidak bisa lagi menahan diri dan mulai menceritakan kejadian yang sangat mengejutkan. Dia menceritakan momen saat bertemu denganku. Awalnya, mereka semua hanya menganggap cerita itu sebagai bualan. Tapi saat Dushang menunjukkan fotonya, semua orang mendadak membatu dengan ekspresi wajah yang sangat syok. Dibandingkan sekadar angka vitalitas, berburu monster di luar kota adalah bukti kekuatan tempur yang sesungguhnya. Tanpa mempedulikan kehebohan itu, keesokan paginya, aku kembali bergerak menuju luar kota untuk bertambah kuat. Alih-alih pulang ke desa, aku terus memacu langkah menuju wilayah yang lebih jauh dan terpencil. Targetku adalah kota Kabupaten 455, wilayah yang jauh lebih mematikan. Di sana berkumpul monster tingkat 3 hingga 6, zona yang sangat berbahaya bagi pendekar sepertiku. Meski baru bintang 4, hanya duel hidup mati yang bisa meledakkan kekuatanku dengan cepat. Setelah berlari 1 jam, bayangan gedung-gedung mati di kota 455 terlihat. Dulu kota makmur, kini dipenuhi monster ganas yang levelnya tak sebanding dengan di kota kecil. Tanpa ragu, aku menerjang maju dengan pedang terhunus, siap membelah monster apapun di depanku. Kucing harimau tingkat 4 tewas seketika saat berhadapan dengan pedang paduan aliansiku yang sangat tajam. Dengan daya potong yang mematikan, menghabisi monster tingkat 5 kini, terasa semudah memotong sayuran segar. Jika bertemu tingkat 5, aku harus waspada karena durasi pertarungannya akan memakan waktu lebih lama. Ancaman nyata hanyalah tingkat 6, untungnya mereka jarang muncul di pinggiran. Energi darahku melonjak drastis. Hanya dalam 1 pagi, energi darahku naik 1000 poin. Kecepatannya meningkat 2 kali lipat sebelumnya. Akhirnya keesokan siangnya, aku pun berhasil menembus batasan yang selama ini menghalangi jalan evolusiku. Dengan 10.000 energi darah, aku resmi naik kasta menjadi seniman bela diri bintang 5. Untuk mencapai tingkat 6, butuh 50.000 poin lagi, waktunya setidaknya 20 hari. Sebuah keputusan berani kuambil. Aku pun langsung berlari menuju jantung kota yang paling dalam. Sekarang, monster tingkat 5 pun bisa kuhabisi hanya dengan beberapa serangan kilat yang mematikan. Setelah mengamati sekitar, aku memilih titik temu antara wilayah monster tingkat 5 dan tingkat 6. Risiko bertemu tingkat 6 sangat besar, namun keberuntungan sejati selalu bersembunyi di balik bahaya. Hanya dalam 1 sore, vitalitasku naik 2000 poin. Tingkat 6 dalam 10 hari saja. Meski ini akan melewati batas waktu pendaftaran turnamen, aku harus terus melampaui batasan kekuatanku. Semakin dalam semakin mematikan, meningkatkan daya tempur adalah satu-satunya jalan untuk tetap bertahan hidup. Kembali ke pavilion Wanshang, Ruchan terbelalak melihat tumpukan material monster hasil buruanku. Walau jumlahnya sedikit, semua adalah material tingkat tinggi yang membuktikan aku sudah mencapai tingkat 5. Hanya butuh 2 hari bagiku untuk naik tingkat, kecepatan pertumbuhan yang sangat tidak masuk akal. Bahkan para awakenet spesialis pun tak akan mampu menandingi kegilaan kecepatan pertumbuhanku saat ini. Karena proses administrasi melambat, aku memutuskan untuk menemui Paman Yu dan kawan-kawan terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Paman Yu tiba di Hotel Star Tai dengan ekspresi penuh rasa kagum. Mereka terpana melihat kemewahan di sini, namun setelah kuyakinkan berkali-kali, barulah mereka mau duduk. Saat makan dimulai, aku mengeluarkan daging monster tingkat 5 yang membuat mereka semua terdiam membeku. Sambil tersenyum, kujelaskan bahwa sari darah monster tingkat 5 sangat dahsyat bagi tubuh mereka. Sekilo daging ini setara 1 pil energi darah. Makanlah perlahan agar energi tubuh tidak meledak. Mereka bertiga terdiam kaku sebelum akhirnya berteriak kegirangan, karena peluang emas yang sangat langka. Walau tak lagi mudah, memakan daging ini akan menjamin mereka menjadi pejuang bela diri sejati. Sementara itu, Ruchan telah menyelesaikan perhitungan hasil rampasan perangku selama 2 hari ini. Keuntunganku mencapai 7,6 juta koin, menambah tumpukan kekayaanku secara drastis dalam sekejap. Dengan total tabungan 20 juta koin, aku harus memperkuat daya tempurku sekali lagi sekarang. Meski efisiensi membunuhku tinggi, aku merasa variasi teknik bertarungku masih terlalu membosankan dan monoton. Setelah berpamitan, aku menuju aula bela diri dan mulai memilih teknik-teknik yang paling hebat. Akhirnya kupilih 3 teknik tingkat misterius, kasta tertinggi yang bisa ditukarkan di aula besar ini. 3 tumpukan buku kuletakkan di kasir, membuat petugas di sana menahan napas karena sangat terkejut. Awalnya dia menganggapku gila, tapi kini dia melihatku sebagai pemuda kaya pembawa keberuntungan besar. Bonus dari transaksiku sudah cukup untuk membuatnya kaya.
Perbedaan harga setiap teknik memang sangat gila. Teknik tingkat kuning hanya 25.000, sedangkan teknik tingkat dalam mencapai ratusan ribu. Setelah menebus 60 teknik, aku menghabiskan 15 juta koin demi kekuatan yang mutlak, menggunakan metode rahasia aliansi. Teknik penyalinan manual ini sungguh di luar nalar. Kembali ke ruang latihan, kitab-kitab teknik itu perlahan sirna di depan mataku. Ingatan kuno membanjiri benakku. Beberapa menit, serasa perjalanan hidup selama puluhan tahun. Langsung kubuka panel status. Tak kusangka, 3 teknik bela diri misterius itu telah mencapai ranah sempurna. Meski belum memicu evolusi kekuatan pedang, tapi aura tempurku kini berada di tingkat yang berbeda. Kemampuan serang, pertahanan, hingga kelincahanku meningkat drastis. Aku merasakan kekuatan yang meluap-luap. Jika dulu aku hanya seorang amatir, sekarang aku telah berevolusi menjadi prajurit tempur yang sempurna. Aku telah menjadi pejuang yang serba bisa. Saatnya menguji batas kekuatan baru ini esok pagi. Aku melesat keluar kota dengan penuh antusias. Dulu perjalanan ke markas butuh waktu 1 jam lebih. Markas 455. Berkat penguasaan sempurna teknik bayangan semu, jarak bukan lagi masalah. Aku tiba hanya dalam 20 menit. Kecepatanku meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Kutemukan monster buas level 4. Sengaja kubiarkan serangannya menghantamku untuk menguji daya tahan. Hasilnya luar biasa, aku tak terluka sedikit pun. Bahkan monster level 5 pun tak berkutik. Cakar mereka hanya sanggup menggores kulit luarku saja. Sebuah senyuman puas tersungging di bibirku. Kini monster level 6 pun bukan lagi tandingan. Aku memutuskan untuk merangsek ke jantung kota. Di pusat kota yang sunyi, poin vitalitasku melonjak hingga 5.000 poin dalam sekejap. Dengan kecepatan gila ini, aku pasti bisa merajai turnamen bela diri agung mendatang. Namun gejolak di hatiku belum padam. Aku ingin menantang monster level 6 yang sesungguhnya. Itulah tolak ukur bagi seorang jenius sejati. Dan sepertinya takdir langsung menjawab tantanganku. Tepat saat aku menginjakan kaki di alun-alun kota mati yang terbengkalai itu, sosok raksasa muncul dengan mengerikan. Raja Ular Sisik Biru, sang penguasa level 6. Tekanan auranya sangat menyesakkan dada. Tubuh raksasanya memancarkan haus darah yang begitu pekat. Tatapan dinginnya sanggup membekukan nyali. Jika itu aku yang dulu, aku pasti sudah lari terbirit-birit. Tapi sekarang, hanya ada tekad bertarung yang membara. Namun sebelum sempat menyerang, monster itu melesat. Sang Raja Ular menyerang secepat kilat. Alih-alih mundur, aku justru menyongsong maut itu. Kupacu seluruh kekuatanku. Pedang tempurku terhunus, siap membelah apapun yang menghalangi jalan. Tebasan maut mendarat di kepalanya. Namun anehnya, pedang yang biasanya membantai monster level 5, hanya memicu percikan api pada sisi kerasnya. Melihat itu, aku segera melompat mundur untuk menjaga jarak. Kukerahkan energi pedang dari kejauhan. Kekuatan dahsyat itu membuat sang Raja Ular meraung kesakitan. Raungan itu justru membakar amarahnya. Detik berikutnya, sang monster melesat dengan kecepatan yang lebih gila. Hanya dalam sekejap mata dia sudah berada di depanku. Aku bahkan tak sempat untuk bereaksi. Tubuhku terpental hebat akibat hantamannya. Jika ini aku yang lama, aku pasti sudah hancur lebur. Untungnya, teknik tubuh berlian sempurna melindungiku. Aku hanya menderita luka ringan saja. Bahkan mata ular itu tampak terkejut. Dia tak menyangka, manusia ini sanggup menahan serangan mautnya. Kutahan gejolak darah di dadaku. Aku sadar, jika bertarung seperti ini terus, aku tak akan menang. Energi pedang mulai meledak dari bilah panjangku. Mulailah aku mengayunkannya dengan kecepatan yang luar biasa. Tebasan awal mungkin terasa lemah, namun keajaiban mulai terjadi pada setiap ayunan berikutnya. Kekuatannya terus berlipat ganda. Inilah teknik tingkat tinggi, jiwa gelombang bertumpuk yang melegenda. Teknik ini mengakumulasi energi di setiap lapisan serangan. Petarung biasa hanya mampu mencapai 3 lapisan. Namun di ranah sempurna, aku bisa melancarkan 12 gelombang maut sekaligus. Itulah kunci pembantai monster. Ditambah dengan teknik dasar tebasan angin milikku. Kecepatan seranganku kini melampaui batas nalar. Pada tebasan ke-6, pertahanan sang Raja Ular hancur. Sisik birunya yang keras mulai terkelupas hebat. Tebasan ke-9 menyisakan luka menganga. Dan saat tebasan ke-12 jatuh, takdirnya pun berakhir. Kepala raksasa sang Raja Ular tertebas putus oleh pedangku. Monster level 6 itu akhirnya tumbang. Suara merdu notifikasi sistem pun berdenting. Kini, aku telah sah berdiri di jajaran para jenius elit. Kembali ke gedung para ksatria, aku mendapati Wan Xingjou tutup hari ini, namun tak ada toko lain yang layak kupijak. Lagi pula, aku sudah cukup paham situasinya sejak kunjungan pertamaku, tapi tepat di saat itulah sesuatu terjadi. Ponselku tiba-tiba bergetar hebat. Ternyata itu adalah panggilan mendesak dari Direktur Yao dari Sanchou yang tampak gelisah. Akibat provokasi dari pihak Ichou di dunia maya, reputasi Sanchou kini mulai ternoda dan menjadi bahan pembicaraan hangat. Setelah melihat komentar panas di internet, Direktur Yao akhirnya menghubungiku demi memastikan apakah aku benar-benar telah menembus batas. Beliau bertanya apakah aku sudah mencapai level 3, meski sebenarnya dia tak menaruh harapan besar pada ksatria biasa sepertiku. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, aku menjawab bahwa aku memang bukanlah seorang ksatria level 3 yang dia duga. Aku sudah mencapai level 5, ucapku singkat. Seketika, mata Direktur Yao terbelalak lebar seolah tak percaya dengan pendengarannya. Bahkan bagi seorang awakener sekalipun,
Kecepatan pertumbuhan seperti ini sangatlah mengerikan dan di luar nalar manusia normal. Beliau sangat berharap aku bisa menunjukkan taring di forum untuk membungkam keangkuhan Ichou dan mengembalikan harga diri Sancho. Namun, aku punya rencana lain yang lebih elegan. Aku meyakinkan Direktur Yao bahwa masalah ini akan kutangani dengan caraku sendiri. Daripada sekadar pamer kekuatan di forum, mengukir prestasi di turnamen Jingo akan memberikan dampak yang jauh lebih eksplosif. Setelah menutup telepon, aku kembali ke hotel di tengah demam turnamen Jingo yang kian membara di seantero kota. Bayangkan saja, hanya dalam satu hari, jumlah pendaftar yang ingin bertarung telah meledak hingga melampaui 30.000 orang. Berdasarkan analisis data tahun-tahun sebelumnya, turnamen di Jingo kali ini diprediksi akan mencetak rekor sejarah yang tak tertandingi. Di antara daftar kandidat favorit, aku melihat nama Zhong Bo, saudara dari Zhong King yang legendaris, seorang satria bintang 9. Aku teringat saat Zhong King pernah memintanya untuk membimbing dan membawaku berlatih di bawah pengawasannya yang ketat. Tiba-tiba ponselku kembali berdering, dan itu adalah panggilan dari Duru Queen, sosok yang memang sedang ingin ku cari tahu kabarnya. Begitu sambungan terhubung, suara Duru Queen terdengar sangat waspada dan penuh kehati-hatian seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Dia bertanya dengan cemas apakah terjadi insiden di luar kota hari ini, dan desah lega terdengar saat aku menjawab tidak. Ternyata, kesuksesan bisnis keluarga Du telah memicu rasa iri para pesaing hingga mereka menyewa tentara bayaran di pinggiran kota. Mereka sengaja mencegah para pelanggan dan menebar ancaman agar tidak ada lagi yang berani bertransaksi di Wanshanggeo. Duru Queen memperingatkanku untuk tetap berada di dalam kota sementara dia mencoba membereskan kekacauan yang diciptakan para bajingan itu. Mendengar penuturannya, amarah mulai bergejolak di dalam dadaku karena rencanaku telah diganggu oleh masalah sepele seperti ini. Alis mataku berkerut tajam, sebab saat ini adalah momen paling krusial bagiku untuk menembus level kekuatan bintang 6. Tanpa basa-basi, aku bertanya pada Duru Queen seberapa kuat lawan yang berani menghadang jalanku menuju puncak kekuatan tersebut. Ternyata lawan hanya memiliki satu ksatria bintang 6 dan 2 bintang 5, sebuah komposisi tim yang tidak terlalu mengesankan. Meski mereka membawa 110 anak buah, aku justru merasa sangat lega karena mereka bukanlah tandingan yang berarti. Jika monster level 6 saja bisa kubantai dengan mudah, maka ksatria bintang 6 biasa bukanlah ancaman yang perlu kukhawatirkan. Sebaiknya mereka tahu diri dan menjauh dariku, karena sekali mereka berani mengusikku, tak akan ada satupun yang tersisa. Keesokan paginya, aku melangkah keluar kota seperti biasa dengan kewaspadaan penuh berkat peringatan dari Duru Queen sebelumnya. Aku sengaja memperlambat langkah demi memancing mereka keluar, dan benar saja, sekelompok orang mulai membuntutiku dari kejauhan. Melihat gelagat itu, aku hanya bisa menyeringai dingin. Kecepatan 150 km per jam milikku bisa melenyapkan mereka seketika. Namun aku memilih bermain-main sedikit hingga belasan orang mengepungku, dipimpin oleh seorang pria yang menatapku dengan penuh penghinaan. Dia menuntut agar aku menyerahkan semua harta berhargaku, memperkenalkan dirinya sebagai wakil kapten tim Jin Qiang Miaolu yang arogan. Sebagai ksatria bintang 5, kesombongannya sungguh memuakan, apalagi saat anak buahnya mulai ikut mencaci maki dengan nada merendahkan. Dengan telunjuk yang mengarah tepat ke wajahku, dia memperingatkanku agar tidak pernah lagi menginjakan kaki di Wanxiang Pavilion. Jika aku membangkang, nyawaku akan menjadi bayarannya. Namun, sebelum kalimat ancamannya selesai terucap dari mulut kotornya itu, sebilah pedang hitam legam telah muncul dengan senyap di genggamanku, memancarkan aura kematian yang sangat pekat dan mencekam. Kini, saatnya perburuan yang sesungguhnya dimulai. Mari kita lihat siapa yang akan memohon ampun di bawah kakiku hari ini. Setelah membantai Raja Ular Sisik Biru level 6, aku kembali ke kota dengan membawa aura kemenangan yang luar biasa. Namun kejutan menantiku, tim tombak emas kembali menghadang, dan mengancam akan melenyapkanku jika aku tetap keras kepala seperti ini. Di tengah kepungan maut itu, rasa takut sama sekali tidak menyentuh hatiku, sebaliknya aku justru memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Semua orang di sana tertegun dengan ekspresi tak percaya, tak menyangka ada orang yang senekat ini menantang maut di depan mereka. Bagaimana mungkin seorang satria bintang 1 yang mereka anggap remeh berani melawan balik dengan keberanian yang begitu mengerikan? Wakil Kapten Miao seketika murka. Detik berikutnya, kapak raksasanya terayun ganas hendak menebas leherku. Namun dia tak punya kesempatan mendekat. Pedang di tanganku sudah membelah udara dengan kecepatan kilat. Energi pedang itu menembus langit. Miaolu, sang pejuang bintang 5, tewas seketika dalam satu serangan. 50 poin vitalitas bertambah. Notifikasi sistem yang mendadak itu benar-benar membuatku terkejut luar biasa. Tak kusangka membantai pejuang kuat memberi bonus vitalitas, sementara itu, prajurit lain terpaku seperti patung. Mereka belum sanggup mencerna kengerian ini. Penguasaan ranah pedang dan teknik bela diri tingkat tinggi. Bagi mereka hanyalah mitos, namun kini, legenda itu terpampang nyata di depan mata kepala mereka sendiri. Kekacauan pecah. Ada yang panik mengirim sinyal darurat, sementara sisanya lari tunggang langgang ketakutan. Tapi energi di kakiku telah meledak. Dalam sekejap, aku melesat bagaikan sambaran petir yang mematikan. Hanya dalam satu kedipan mata, arena itu sunyi senyap. Tak ada satupun lawan yang tersisa. Aku meraup belasan cincin ruang sebagai rampasan perang, usai menyapu bersih segalanya di medan laga. Aku tak langsung pergi. Sebaliknya, aku justru duduk dengan tenang menunggu badai besar yang akan datang. Karena dendam harus dibayar tuntas, lebih baik kuhabisi mereka semua sekaligus dalam satu kesempatan ini. 10 menit berlalu. Dari kejauhan, awan hitam pasukan besar muncul membawa hawa membunuh yang sangat pekat. Di baris depan berdiri kapten pasukan Lembing Emas, Chonggo, dengan wajah bengis yang penuh rasa haus darah.
Kematian Miao jelas memicu amarah puncaknya. Aura dendam menyelimuti seluruh pasukan itu saat mereka tiba. Tak ada lagi jalan kembali. Hubungan kami sekarang hanyalah tentang hidup atau mati di ujung senjata. Tanpa sepatah kata pun, saat pandangan kami beradu, pertempuran berdarah langsung meledak dengan dahsyatnya. Namun teror segera merayap di hati mereka. Kekuatan manusia biasa takkan pernah bisa melampaui levelku sekarang. Setengah jam berlalu dalam pembantaian. Padang rumput itu kini telah berubah menjadi lautan mayat manusia. Poin vitalitasku melonjak 7.000 poin. Kecepatan ini jauh melampaui hasil berburu ribuan monster ganas sekalipun. Itu terjadi karena mereka semua berkumpul di satu titik. Jika dalam situasi normal sehari-hari, efisiensinya takkan segila ini. Lagi pula, aku tak ingin jiwaku menjadi dingin dan haus darah selamanya. Setelah membersihkan sisa rampasan, aku kembali menuju kota wilayah nomor 455. Pertarungan tadi hanyalah interlude kecil. Tak lama kemudian, perburuan besar hari ini pun resmi berakhir sudah. Vitalitasku telah menembus angka 30.000. Sekarang, hanya tersisa 6 hari yang sangat krusial. Sebelum pendaftaran turnamen bela diri elit dibuka. Setibanya di kota, aku menemukan sebuah pemandangan menarik. Toko Wansing gue ternyata sudah buka, namun Durukian tak lagi tersenyum cerah seperti biasanya hari ini. Langkah kakinya nampak sangat gelisah. Untuk menghadapi ancaman tim lembing kecil bintang 6, situasinya genting. Minimal mereka butuh pejuang bintang 6 untuk melawan. Namun mencari bantuan sekuat itu sangatlah sulit. Karena para ahli bintang 6 biasanya memiliki ambisi yang jauh lebih tinggi dari sekadar ini. Hingga kini dia belum mendapat bantuan. Durukian benar-benar terperanjat saat melihat sosokku muncul di depannya. Dengan nada penuh sesal, dia berkata bahwa masalah ini membutuhkan waktu beberapa hari lagi untuk tuntas. Dia bahkan menawarkan kompensasi 100.000 koin per hari. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi tawarannya itu. Mulai detik ini, tim lembing kecil takkan pernah mengusikmu lagi. Mendengar itu, Durukian tersentak kaget bukan main. Dia bertanya dengan gemetar, apa maksud ucapanku? Aku menjawab jujur bahwa mereka sudah tidak ada lagi. Jantung Durukian berdegup kencang membayangkan sebuah kemungkinan gila, namun logika segera menepis pikiran tersebut darinya. Meski tahu bakatku hebat, naik ke bintang 6 dalam 2 hari adalah hal yang mustahil baginya. Dugaan Durukian memang benar, namun dia tak menyangka kalau kini aku sanggup melumat musuh level tinggi. Usai berbincang, aku mengeluarkan tumpukan material hasil perburuan selama 2 hari terakhir dari cincin ruangku. Di antaranya ada empedu Raja Ular Sisik, biru yang sangat langka, dan berharga luar biasa mahal. Hal itu membuat Durukian semakin bingung dengan kekuatanku. Setelah seluruh material diperiksa dengan sangat teliti, total pendapatanku mencapai 15 juta koin. Aku juga menyerahkan seluruh jarahan dari tim lembing emas. Aku meminta bantuan Durukian untuk mengurus ratusan cincin ruang hasil rampasan. Meski jumlahnya sangat banyak, pejuang biasanya takkan pernah bisa mengumpulkan hasil sebanyak ini dalam waktu yang sesingkat itu. Cincin penyimpanan dan senjata terjual 60 juta koin. Selesai urusan, aku langsung kembali ke kamar. Iseng memeriksa grup kelas, kulihat ketegangan sudah mencapai puncak. Perselisihan antara junior dan senior meledak hari ini. Di tengah kekacauan itu, si provokator Xiaopan tak menunjukkan rasa takut. Dia justru semakin memanaskan suasana. Namun, ada alasan dibalik keberanian gila itu. Saat membaca pesannya, aku hanya bisa menghela napas. Ternyata Xiaopan berhasil menembus level 5. Dengan kecepatan ini, dia benar-benar bisa ikut turnamen bela diri elit. Malam berlalu cepat. Rutinitasku tetap sama, pergi saat fajar menyingsing dan pulang saat bintang mulai benderang. Sejak mampu menghadapi monster level 6, aku mulai berani menjelajahi kedalaman wilayah kota yang sangat berbahaya. Setiap hari, poin nyawaku bertambah 7.000 secara konsisten. Pada hari ketiga, aku berhasil menembus ranah bintang 6. Pencapaian ini 3 hari lebih cepat dari perkiraanku. Sementara itu, di kantor kepala sekolah, suasana terasa tegang. Master Yao gelisah menunggu kabarku setiap detik. Dia ingin bertanya, namun takut mengganggu latihan rahasiaku selama berhari-hari. Tiba-tiba, dering telepon memecah kesunyian. Saat melihat namaku di layar, Master Yao langsung menyambar ponselnya dengan kilat. Tanpa basa-basi, dia bertanya apakah aku butuh bantuan pasukan. Aku hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku memberitahu sang direktur bahwa aku sudah mencapai level bintang 6. Seketika, keheningan menyelimuti seberang telepon. Mata Master Yao melotot hampir keluar. Seumur hidupnya, dia belum pernah melihat kecepatan kultivasi secepat kilat ini. Awalnya dia khawatir harapannya hancur, namun kejutan ini luar biasa. Demi menjagaku tetap rendah hati, dia memberi tantangan. Targetnya adalah menembus peringkat 50.000 besar di turnamen Jinggui. Meski dia tahu, tantangan ini sangat berat. Peringkat 50.000 terdengar mudah. Pikirkan lagi. Peserta tahun ini melonjak drastis melampaui 100.000 orang. Di usia 18 tahun, aku memang jenius bintang 6. Tapi Master Yao khawatir aku melupakan teknik bertarung. Meski tak sepenuhnya paham kegelisahan Master Yao, aku mulai merasakan tekanan berat yang menghimpit dada saat ini. Kekuatanku mungkin setara bintang 7, namun di turnamen nanti, monster tingkat 8 dan 9 akan bermunculan. Menembus peringkat 50.000 besar, tetaplah sebuah tantangan. Aku segera bergegas keluar menuju gedung seniman bela diri. Lokasi pendaftaran turnamen elit sudah sesak oleh kerumunan. Namun, aku tidak langsung ikut mengantre di barisan itu. Langkahku terhenti di loket sertifikasi seniman bela diri.
Aku tersadar, status resmiku masih tertahan sebagai bintang 1. Setelah 1 jam mengurus birokrasi, namaku akhirnya resmi terdaftar dalam kompetisi turnamen yang sangat bergengsi ini. Petugas menjelaskan meski ada pengawal kuat, nyawa tetap jadi taruhannya. Setiap peserta wajib menandatangani kontrak hidup mati. Tanpa keraguan sedikit pun, aku langsung menandatanganinya. Kini, tujuanku adalah mencapai ranah kondensasi vena yang legendaris. Itu adalah tingkatan setelah ranah energi darah. Ranah kondensasi vena terbagi dalam 9 tingkat yang sangat mematikan. Setelah menyatukan 9 vena, barulah seseorang bisa memasuki ranah pengumpul roh yang jauh lebih agung dan tinggi. Di tahap itu, kita bisa menyerap aura langit dan bumi. Menguasai kekuatan luar biasa yang melampaui batas manusia. Berjalan di atas air atau terbang di angkasa, itu hanyalah kemampuan dasar bagi mereka yang telah mencapainya. Pendaftaran selesai, kini tinggal menunggu hari pembantaian dimulai. Aku menghabiskan 2 hari sisa untuk terus memburu monster. Saat kembali ke kota, pengumuman terbaru turnamen telah rilis. Lokasinya berada di tempat khusus di luar tembok kota. Berbeda dari biasanya, selain monster level 6 hingga 9, akan muncul juga kawanan monster iblis yang langka. Kekuatan monster iblis setara dengan ranah kondensasi vena. Turnamen ini benar-benar menguji kelangsungan hidup dan kekuatan asli. Bertahan hidup 1 hari di alam liar memberikan poin. Namun, membantai berbagai tingkat monster adalah kunci poin utama. Peringkat akhir akan ditentukan oleh akumulasi poin didapat. Forum seniman bela diri langsung meledak melihat peraturan gila ini. Bayangkan saja, jarak lokasi arena mencapai 300 km. Menjelajah di alam terbuka adalah tantangan sangat sulit. Padahal, wilayah 455 yang sering kukunjungi hanya berjarak 80 km dari kota. Para petarung di forum mulai panik mencari rekan tim. Namun, lebih banyak lagi orang yang merasa sangat terancam. Bertahan sehari di alam liar memberimu poin. Membantai binatang buas dari berbagai tingkat juga menambah skor. Peringkat ditentukan oleh total poin. Sontak, forum seniman bela diri langsung meledak karena berita besar ini. Lokasi kompetisi berjarak 300 km. Menjelajahi alam terbuka sejauh itu bukanlah perkara yang mudah. Bahkan bagi petarung dari kota wilayah pun, tantangan ini terasa sangat berat dan penuh risiko. Wilayah 455 yang sering kukunjungi hanya berjarak 80 km dari markas. Di forum, semua orang sibuk mencari rekan setim, sementara yang lain mulai bersiap dengan serius. Selagi memeriksa detail kompetisi, aku mendengar kabar bahwa mereka menarik diri dari turnamen besar ini. Murid tingkat 1 dan 3 kembali berseteru hebat, dipicu oleh Xiao Pan yang memamerkan sertifikat artis bela diri. Dengan bangga ia menunjukkan peringkat bintang 6 miliknya, lengkap dengan notifikasi pendaftaran turnamen bela diri tersebut. Beruntung ia masih sadar diri, sehingga ia mengumumkan tidak akan ikut bertarung dalam kompetisi maut ini. Pendaftarannya hanyalah gertakan untuk menunjukkan perbedaan kasta, bahkan ia berani memprovokasi namaku secara terang-terangan. Ucapan sombong itu memancing amarah besar para murid tingkat 1, hingga suasana berubah menjadi sangat mencekam. Mereka mulai beradu argumen dengan sengit, sementara di sebuah ruangan mewah, Xiao Pan tersenyum penuh kemenangan. Ia sangat puas melihat kekacauan yang diciptakannya. Di saat perselisihan kedua belah pihak mencapai titik didih, ia memutuskan untuk muncul kembali dan melontarkan tantangan terbuka demi menyelesaikan segalanya secara jantan. Besok pagi tepat jam 8:01, duel di Gedung Warrior akan menentukan siapa pemenangnya. Setelah mengirim pesan itu, Xiao Pan merasa sangat hebat. Ia yakin jika aku mangkir, reputasiku akan hancur. Namun jika aku berani datang, ia berencana menghancurkanku dengan amarahnya demi mendongkrak popularitasnya sendiri. Di sisi lain, aku mulai menyiapkan perlengkapan bertahan hidup dan memborong 40 teknik bela diri baru. Fokus utamaku adalah memperkuat teknik tubuh berlian dan bayangan mengalir demi menghadapi tantangan di depan mata. Apalagi monster iblis akan muncul di kompetisi nanti, kecerobohan sekecil apapun bisa berujung pada maut. Dengan saldo mencapai 100 juta lebih, menghabiskan beberapa juta koin untuk memperkuat diri bukanlah masalah besar. Setibanya di kamar, aliran ingatan mulai membanjiri benakku, dan dalam 1 jam aku berhasil menyerap semuanya. 2 kemampuan bela diri utamaku berhasil berevolusi dan mendapatkan kekuatan baru yang jauh lebih dahsyat. Tubuh berlian kini menjadi bajacor, bahkan tebasan pedang perang hanya akan memercikan bunga api di kulitku. Sedangkan bayangan mengalir berubah menjadi langkah dewa, meningkatkan kecepatanku hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Kecepatan maksimalnya kini menembus 350 km per jam, melampaui batas ranah kondensasi pembuluh darah. Peningkatan drastis pada pertahanan dan kecepatan ini membuatku jauh lebih tenang menghadapi turnamen yang akan datang. Tiba-tiba Zon King mengirimkan pesan yang berisi tantangan duel dari si sombong Xiao Pan kepadaku. Wajahku langsung menggelap, si gendut ini terus saja menggangguku. Ini saat yang tepat untuk memberinya pelajaran. Tanpa sepatah kata pun ku terima tantangan itu, sementara kepala sekolah Gomai mengamati perseteruan ini dengan saksama. Sebenarnya, ia sengaja membiarkan konflik ini terjadi untuk menonjolkan kehebatan sekolah pertama di mata semua orang. Strategi ini juga bertujuan untuk membakar semangat juang para guru dan murid melalui rasa kehormatan kolektif. Begitu mendengar aku menerima tantangan tersebut, ia segera memerintahkan seluruh sekolah untuk menyaksikan pertarungan esok hari. Tanpa ia sadari, kepala sekolah Yao juga memiliki pemikiran yang sama mengenai duel yang sangat dinanti ini. Meski kami sama-sama bintang 6, ia tahu kekuatanku berasal dari pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Ia segera mengumumkan berita ini kepada seluruh staf dan siswa, hingga malam pun berlalu dengan cepat. Pagi harinya aku tiba di lokasi duel sesuai janji, disambut dengan suasana arena yang sangat meriah.
Saat itu jumlah penonton di siaran langsung telah menembus puluhan ribu orang yang saling berteriak mendukung. Di tengah arena, Xiao Pan menatapku dengan senyum mengejek, seolah-olah ia sedang berada di bawah lampu sorot. Baginya, aku hanyalah batu loncatan kecil untuk meraih ketenaran yang lebih besar di dunia bela diri. Tanpa banyak bicara, Xiao Pan menerjang maju dengan penuh percaya diri berkat kekuatan fisik bintang 6 miliknya. Ia sangat yakin bisa melumpuhkanku hanya dengan satu serangan, namun bagiku pukulannya hanyalah lelucon anak kecil. Detik berikutnya aku melancarkan satu tendangan maut yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat luar biasa hebat. Xiao Pan yang awalnya sombong seketika gemetar ketakutan, namun ia langsung tumbang sebelum sempat memberikan reaksi apapun. Seluruh ruang siaran langsung mendadak sunyi senyap. Kepala sekolah Sancho pun jatuh terduduk karena tidak percaya. Ia tidak menyangka artis bela diri biasa bisa menghabisi seorang awak Kenet bintang 6 dalam sekejap mata saja. Hingga saat ini efek dari serangan itu mulai terlihat jelas, sesuai dengan informasi yang telah beredar. Suasana ruang siaran seketika membeku. Sang direktur jatuh terduduk dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Mustahil. Bagaimana bisa seniman bela diri bintang 3 biasa melenyapkan seorang awak Kener bintang 6 dalam satu serangan kilat? Di saat itulah, sosok itu akhirnya bangkit berdiri. Karena berdasarkan informasi rahasia yang telah dikumpulkan selama ini, kekuatan sejati yang kuwarisi dari ayahku sebenarnya 6 bintang lebih tinggi, sebuah kekuatan yang lahir dari pembantaian ribuan monster buas. Begitu kata-kata itu terucap, ruang siaran langsung meledak hebat, namun aku sama sekali tidak peduli dengan semua kebisingan itu. Waktuku sangat sempit, hanya tersisa 3 jam sebelum evaluasi berakhir. Aku harus segera mencapai kota tujuan sekarang juga. Kota 612 harus dicapai dalam waktu singkat, atau aku akan dianggap gugur dan didiskualifikasi dari kompetisi ini. Sementara itu, di gerbang kota Jian, barisan petarung elit tingkat 6 sudah melesat jauh ke garis depan sejak awal. Yang tersisa hanyalah para pendekar tingkat 8 dan 9. Di tengah kerumunan, tampak seorang pria dengan raut wajah penuh kecemasan. Wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam, setelah menunggu dengan penuh kegelisahan sejak matahari terbit hingga saat ini. 1 jam telah berlalu sejak gerbang dibuka, namun nomorku belum juga muncul. Sejak mengetahui aku ikut turnamen elit ini, dia terus memantau. Direktur Yao secara khusus meminta Xiao Jian, sang penanggung jawab turnamen, untuk memberikan perlindungan ekstra padaku selama kompetisi berlangsung. Xiao Jian menganggap serius permintaan kawan lamanya itu. Baginya, melindungiku adalah tantangan karena aku hanyalah petarung tingkat 6 yang dianggap lemah. Mencapai kota 612 adalah misi yang sangat berat, karena itu dia mengutus putranya, Xiao Chan, untuk membuntutiku secara rahasia. Namun, Xiao Chan mengira aku sudah menyerah karena kecepatan rata-rata seorang praktisi tingkat 6 tidak akan mungkin bisa mengejar waktu. Normalnya, praktisi tingkat 6 hanya mampu berlari 90 km per jam, sehingga butuh 3 jam lebih untuk sampai ke tujuan. Dengan waktu yang hanya tersisa 2 jam, misi ini dianggap mustahil. Baginya, harapanku untuk sampai tepat waktu sudah sepenuhnya sirna. Tepat saat dia memutuskan untuk berhenti menungguku dan pergi, sosokku akhirnya muncul perlahan dari balik gerbang kota itu. Tanpa memedulikan tatapan orang lain, aku segera memindai lencanaku, menentukan arah, dan langsung melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Melihat itu, Xiao Chan segera membaur dengan tim tingkat 8 untuk membuntutiku dari kejauhan agar keberadaannya tidak terdeteksi olehku. Meski waktu hampir habis, jika aku memicu teknik bela diri rahasiaku sekarang, mungkin masih ada sedikit peluang untuk menang. Namun, Xiao Chan mulai merasa sangat gelisah karena tim tingkat 8 yang ia ikuti mulai meningkatkan kecepatan mereka secara drastis. Keajaiban terjadi, meski aku hanya seorang petarung tingkat 6, kecepatanku sama sekali tidak tertinggal oleh kelompok ahli tingkat tinggi itu. Sebaliknya, aku justru berhasil memperlebar jarak dan meninggalkan tim tingkat 8 tersebut. Xiao Chan mulai menyadari ada yang salah denganku. Sebagai pengguna kekuatan garis keturunan, kecepatan puncak Xiao Chan mampu mencapai angka 300 km per jam yang sangat mengerikan. Dia memutuskan meninggalkan timnya untuk mengejarku sendirian, namun seketika ia menyadari bahwa sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi. Setelah cukup jauh dari kerumunan, aku berhenti menekan kekuatanku. Di depan mata Xiao Chan yang terbelalak, kecepatanku meledak dalam sekejap mata. Kecepatanku menembus angka 350 km per jam, membuat Xiao Chan hanya bisa terpaku melihat bayanganku yang melesat hebat. Dia mencoba mengejar dengan seluruh sisa tenaganya, namun ia menyadari bahwa jarak di antara kami justru semakin lebar tak terjangkau. Dalam hitungan detik, aku menghilang sepenuhnya dari pandangannya. Kejadian itu meninggalkan Xiao Chan dalam kondisi syok dan tidak percaya. Seorang petarung dengan kekuatan garis keturunan sepertinya, bahkan tidak sanggup mengejar bayangan lampu belakang seorang prajurit tingkat 6. Tak lama kemudian, aku tiba di area kota 612, di mana sebuah markas militer khusus telah didirikan di pinggiran. Di tengah deretan bangunan militer yang kokoh, Xiao Chan berjalan masuk ke dalam camp dengan tatapan kosong seolah kehilangan jiwanya. Melihat kondisi putranya, Xiao Jian menatap dengan kesal, dan langsung menanyakan laporan mengenai misi pengawasan yang ia berikan sebelumnya. Dia bertanya apakah semua peserta sudah sampai di titik kumpul, namun Xiao Chan hanya bisa berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Xiao Chan mengaku dengan ragu bahwa dia kehilangan jejakku. Sebelum ayahnya meledak marah, dia segera menunjukkan rekaman di pergelangan tangannya. Dia langsung mengaktifkan fungsi pemutaran ulang pada gelang pintarnya, untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan tadi. Xiao Jian pun tertegun. Sejak mendengar pencapaianku, dia sudah menduga bahwa aku adalah seorang awak Kenet spesial dengan potensi yang luar biasa.
Bukan hanya kekuatan hidupku yang meningkat secara abnormal, namun, kecepatan yang kutunjukkan benar-benar berada di luar logika manusia biasa. Dia bahkan tidak bisa menebak jenis kekuatan apa yang kumiliki. Di sisi lain, aku telah resmi tiba di titik berkumpul. Aku menerima gelang teknologi tinggi yang berfungsi untuk memantau poin kompetisi serta memberikan peta dinamis mengenai posisi seluruh peserta. Cukup dengan satu klik, aku bisa melihat peringkat terbaru, jumlah peserta yang tereliminasi, serta berbagai fungsi canggih lainnya, secara instan. Layar menunjukkan total 130.000 peserta yang berpartisipasi. Ini adalah kompetisi skala besar yang sangat kompetitif dan berbahaya. Di sana terdapat 50.000 praktisi tingkat 8 dan 9. Artinya, persaingan untuk masuk peringkat atas akan sangat brutal. Untuk menembus jajaran elit, aku harus melampaui para petarung terbaik itu. Tak lama kemudian, batas waktu berkumpul pun resmi berakhir. Sebuah suara menggelegar tiba-tiba bergema di seluruh alun-alun, menyatakan bahwa siapapun yang terlambat akan langsung dianggap gugur. Semua mata tertuju pada sumber suara yang berwibawa itu. Begitu melihat sosok yang datang, suasana seketika menjadi sunyi dan tegang. Desa napas berat terdengar dari kerumunan, karena sosok yang muncul adalah Xiao Jian, sang pemimpin legendaris dari Korps Angkatan Darat ke-6. Xiao Jian, sang ahli puncak tingkat 9 meridian, menatap kami semua dengan sorot mata yang sangat mengintimidasi. Gelang yang baru saja dibagikan adalah benda krusial untuk mencatat setiap poin prestasi kalian di turnamen ini. Jika nyawa kalian terancam oleh bahaya yang tak terkendali, gunakanlah gelang tersebut untuk mengirimkan sinyal darurat. Namun, itu berarti perjuangan kalian berakhir, meski pertarungan antar prajurit diizinkan, kematian adalah hal yang terlarang. Detik ini juga, aku nyatakan turnamen prajurit elit resmi dimulai, kobarkan semangat tempur kalian sekarang juga. Seiring berakhirnya titah Xiao Jian, ribuan prajurit langsung melesat bagai anak panah menuju kota nomor 612. Di kota mati yang dulu dihuni sejuta orang ini, 12.000 peserta tampak bagaikan butiran debu. Tak butuh waktu lama bagi para seniman bela diri untuk mulai beradu nyawa melawan monster-monster buas. Tiba-tiba, sekawanan besar semut raksasa tingkat 6 muncul, jumlahnya mencapai 100 ekor yang siap mengoyak mangsa. Prajurit bintang 6 lainnya pasti akan lari ketakutan, namun darahku justru mendidih karena antusiasme yang luar biasa. Aku menghunus pedang tempurku, dan menerjang masuk ke tengah kerumunan. Semut maut itu, tanpa rasa takut, meski statusku hanya murid putus sekolah, kini aku telah bangkit menjadi perwakilan terkuat dari seluruh akademi kami. Bahkan kepala sekolah melindungiku sepenuhnya, karena saat siswa lain masih merangkak, aku sudah melesat jauh di depan. Aku pernah menumbangkan petarung tingkat 6 dalam satu serangan, bahkan kecepatan tingkat kondensasi pun mampu kulampaui dengan mudah. Sesuai aba-aba sang pengawas turnamen, seluruh peserta kini mulai menginvasi setiap sudut kota 612. Namun, populasi monster di kota ini sangat mengerikan, dalam sekejap banyak peserta yang langsung tereliminasi dengan tragis. Di tengah kekacauan itu, poin buruanku mulai terkumpul. Status bintang 6ku tak menghalangi haus akan kemenangan ini. Semangatku membara di momen ini, karena aku tahu kemampuanku bertarung sendirian jauh lebih efektif dari siapapun. Area monster tingkat tinggi ini adalah zona terlarang bagi yang lemah, namun bagiku ini adalah ladang pembantaian. Tak lama kemudian, gerombolan semut hitam bintang 6 kembali menghadang, dan aku menyambut mereka dengan seringai tajam. Senjataku menebas udara, membantai semut-semut itu satu persatu sementara angka di gelangku terus melesat naik. Di sudut kota yang lebih gelap, hawa keberadaan yang sangat asing dan mencekam mulai terasa sangat kuat. Di sana, sosok Zongbo berdiri tegak menghadapi monster buas tingkat 8 yang sangat mengerikan dan haus darah. Tepat saat monster itu menerjang, 3 kilatan cahaya misterius melesat membelah udara dengan kecepatan yang sangat mustahil. Hanya dengan satu serangan telak, monster tingkat 8 itu mati seketika, tubuhnya hancur tak berdaya di tangan Zongbo. Cahaya itu ternyata adalah bilah terbang yang dikendalikan pikiran, membuktikan bahwa Zongbo adalah master psikokinesis yang langka. Di tempat lain, seorang seniman bela diri tingkat 8 baru saja lolos dari pertarungan hidup mati yang sangat brutal. Luka-lukanya begitu mengerikan hingga tulangnya terlihat, namun dalam hitungan detik, luka itu mulai menutup secara ajaib. Itulah bakat pemulihan super cepat miliknya, sementara aku tetap fokus membantai setiap monster yang menghalangi jalan kesuksesanku. Malam mulai menyelimuti kota dengan keheningan mencekam, menandakan dimulainya ujian bertahan hidup yang sesungguhnya bagi kami. Dari kegelapan total, monster-monster yang lebih ganas mulai merangkak keluar dari sarang mereka untuk mencari mangsa baru. Setelah menghabisi monster terakhir, aku tak berdiam diri, dan langsung melesat menuju lokasi persembunyian yang telah kusiapkan. Hanya dalam hitungan menit, aku berhasil mencapai sebuah villa 5 lantai yang tampak cukup kokoh untuk berlindung. Aku segera menaburkan bubuk racun monster tingkat 9 yang kuambil dari cincin ruangku untuk mengamankan area sekitar. Aroma mematikan ini akan membuat monster level rendah menjauh, memberikan sedikit waktu bagiku untuk beristirahat sejenak. Di dalam ruang bawah tanah villa, aku menyantap perbekalan, sambil menghitung total keuntungan yang kudapatkan sepanjang hari ini. Energi darahku melonjak drastis hingga 9.000 poin, target tingkat 7 kini sudah berada sangat dekat di depan mata. Poin kompetisiku telah menyentuh angka 161, sebuah pencapaian yang cukup solid untuk hari pertama. Meski masih berada di peringkat 70.000 secara umum, aku adalah penguasa nomor 1 di kategori bintang 6. Setelah menganalisis data peringkat, aku mulai memahami sistem perhitungan poin yang digunakan dalam turnamen besar ini. Monster tingkat 6 hanya bernilai 1 poin, namun monster tingkat 8 memberikan 9 poin bagi sang pemburunya. Bahkan monster tingkat 9 bernilai 18 poin, membuatku penasaran dengan posisi para petarung teratas saat ini.
Ternyata skor tertinggi untuk kategori bintang 7 saat ini telah mencapai 402 poin yang luar biasa. Di kelas bintang 8 angkanya mencapai 998, sedangkan bintang 9 sudah menembus ribuan poin. Jarak kekuatan di setiap tingkatan memang sangat lebar, memperlihatkan betapa jauhnya aku harus melangkah untuk menjadi legenda. Saat aku meringkuk di sudut sempit demi memulihkan tenaga, seisi kota mulai gempar karenaku. Kabar partisipasiku dalam turnamen agung bela diri telah memicu kehebohan di antara orang-orang. Paman Yu dan yang lainnya terus memantau, begitu pula Direktur Yao yang sangat antusias. Direktur Yao terpaku di layar sepanjang sore. Awalnya ia hanya ingin aku mencari pengalaman. Namun siapa sangka, sejak siang hingga malam, aku tetap kokoh di puncak peringkat bintang 6. Mereka sadar, aku telah melangkah di jalan yang berbeda dan jauh melampaui harapan mereka. Di sisi lain, malam pertamaku di alam liar terasa sangat menegangkan dan penuh kecemasan. Raungan monster buas terdengar tanpa henti, membuatku tak berani memejamkan mata sepanjang malam. Bahkan saat aura monster tingkat 9 mendekat, aku nyaris menyerah dan keluar dari turnamen. Beruntung monster itu hanya lewat, hingga pukul 5 pagi suara mengerikan itu mulai mereda. Saat keadaan mulai tenang, aku segera memeriksa kembali papan data turnamen untuk melihat skor. Ternyata 10.000 orang telah gugur dalam semalam, termasuk seorang ahli bela diri tingkat 9. Peringkat tingkat 6 hingga 8 tidak banyak berubah, namun persaingan di tingkat atas sangat gila. Skor tertinggi tingkat 9 melonjak hingga 3.000 poin, menandakan perburuan terus berlangsung. Mengingat malam yang mencekam tadi, tekadku untuk menjadi lebih kuat kini semakin membara. Begitu fajar menyingsing, aku pun memberanikan diri keluar dari tempat persembunyian bawah tanah. Namun pemandangan di depanku seketika membuat pupil mataku mengecil karena terkejut melihatnya. Deretan bangunan hancur total, dan di tanah terlihat jejak kaki yang sangat mengerikan. Jejak sepanjang 3 meter membuktikan betapa masifnya monster itu, memacu adrenalin di nadiku. Radar di gelangku menunjukkan banyak titik mulai bergerak, aku pun tak ingin membuang waktu. Pertempuran hari baru dimulai, rasa cemas semalam berubah menjadi hasrat akan kekuatan mutlak. Tekadku kini kian membaja, sementara itu di puncak gedung tinggi, seorang pria berdiri tegak. Meski diam, seluruh kejadian dalam radius ratusan kilometer terpantau jelas dalam radar pikirannya. Dia adalah sang master spiritual Wancang, sosok inti di balik keamanan turnamen besar ini. Tiba-tiba alisnya berkerut, indera sucinya melesat sejauh 70 km dalam sekejap mata. Ia melihat petarung bintang 7 terluka parah, nyaris tewas oleh serangan monster buas yang ganas. Tombol darurat ditekan tepat waktu, energi pelindung langsung menyelimuti petarung malang tersebut. Dalam sekejap ia dipindahkan ke zona aman, namun wajah sang master tetap dingin tanpa ekspresi. Hal itu dianggapnya biasa, namun tiba-tiba ia merasakan aura yang sangat menarik perhatiannya. Kekuatan spiritualnya bergerak menuju lokasi berjarak 50 km dari posisinya saat ini. Seorang petarung bintang 6 dengan pedang perang terlihat berlari kencang menerjang bahaya besar. 2 ekor buaya api 9 kaki muncul mengadang, monster tingkat 7 yang sangat mematikan. Bahkan petarung bintang 7 pun akan sangat kesulitan menghadapi makhluk seganas ini sendirian. Sang master yakin pemuda itu akan segera menyerah, namun aku tak tahu sedang diawasi. Menghadapi serangan itu, aku bukan lagi pemula yang bisa diremehkan oleh siapapun sekarang. Aku tahu menyerang adalah jalan keluar terbaik. Segera kulepaskan teknik pedang gelombang yang dahsyat. Seranganku melesat dengan kecepatan gila. Tebasan ke-8 langsung menghancurkan pertahanan musuh berkeping-keping. Kepala buaya api itu berhasil kutembus, membuat sang master terperangah melihat aksiku yang luar biasa. Ia sangat terkejut karena jurus yang kulepaskan adalah teknik pedang legendaris yang sangat langka. Segera ia menghilang demi penyelidikan, sementara aku terus berburu tanpa menyadari apapun. Malam kembali tiba, namun kini aku tak lagi bersembunyi seperti pecundang di dalam lubang. Aku terus bertarung hingga menjelang fajar, memanfaatkan setiap detik untuk mengasah kekuatan tempurku. Meski malam di alam liar sangat berbahaya, pertahanan sempurnaku membuatku merasa sangat aman. Aku akan menghindari monster tingkat 8, sementara monster tingkat 9 sangat jarang terlihat. Walau tubuh terasa lelah, namun setiap kemenangan membuatku semakin dekat dengan puncak kekuatan sejati. Vitalitasku hampir menyentuh 90.000. Besok, aku akan melampaui batas menjadi seniman bela diri bintang 7. Akhirnya, terobosan itu berhasil. Sementara itu, di sebuah rumah sakit tua yang sunyi, suasana mencekam menyelimuti. Para ksatria bintang 6 sedang menghitung hasil buruan, saat tiba-tiba teriakan histeris memecah keheningan yang ada. Semua mata tertuju pada papan skor digital, dan wajah Zolei mendadak berubah gelap penuh amarah. Sebagai peringkat 2, kekuatannya hampir menyentuh bintang 7, dan ambisinya hanyalah menjadi penguasa posisi puncak. Dia pikir kemenangan akan diraih dengan mudah, namun realita pahit menghantam harga dirinya kali ini. Terkejut karena tertinggal sejak awal, dia dan timnya memutuskan untuk terus berburu tanpa henti hingga fajar. Mereka mempertaruhkan nyawa di kegelapan, namun saat kembali, jarak poin justru semakin melebar bak jurang dalam. Zhou Lei tidak hanya menetap di posisi pertama, tapi keunggulannya dari Kumala semakin menjauh tak terkejar. Ini tidak normal. Bagaimana mungkin seorang petarung bisa melaju secepat monster dan melampaui akal sehat manusia? Pasti ada tim yang sengaja memberinya poin. Inta-montah, siatannya Nitan. Pikir mereka. Prasangka buruk mulai merayapi pikiran tim tersebut. Mereka sepakat menyerahkan seluruh poin demi menjaga gengsi Zhou Lei dalam turnamen Jingzhou yang sangat bergengsi. Peringkat di daftar bintang 6 sangatlah krusial bagi masa depan dan kekuasaan yang akan mereka genggam nantinya. Aku tak peduli intrik murahan mereka. Dibandingkan kegilaan kemarin, suasana villa malam ini terasa sangat tenang.
Kedamaian malam ini membantuku memulihkan kondisi mental dan fisik secara total untuk pertarungan hari esok. Saat fajar menyapa bumi, aku kembali melangkah ke medan perang dengan ambisi yang membara di jiwa. Tepat jam 3 sore, aura keberadaanku meledak hebat dan akhirnya vitalitasku menembus angka 100.000. Kini aku resmi menjadi seniman bela diri bintang 7. Monster level 8 pun takkan sanggup membuatku gentar. Uji coba kekuatanku terbukti sukses. Membantai monster level 7 kini terasa semudah membalikan telapak tangan saja. Kegelapan kembali menyelimuti bumi yang haus darah ini, membawa keheningan sebelum badai besar berikutnya datang menerjang. Zhao Lei merasa sangat percaya diri, berkat tambahan poin dari rekan timnya yang dia terima hari ini. Poinnya melonjak hingga 300 angka. Namun, saat melihat papan peringkat resmi, wajahnya langsung membeku seketika. Ekspresi wajah angkuhnya lenyap bak tersambar petir. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang sedang dia lihat. Poinku telah meroket melampaui 800, dan angka itu terus bertambah cepat di depan mata kepala mereka. 3 poin bertambah lagi dalam sekejap. Itu bukti nyata bahwa satu lagi monster level 7 baru tumbang. Melihat itu, Zhao Lei mendadak merasa lega. Dia yakin ada kelompok master kuat yang sengaja membantuku. Baginya, mustahil bagi ksatria biasa untuk membantai monster level 7 secepat itu sendirian tanpa bantuan siapapun. Tanpa mempedulikan sekitarku, aku menyudahi perburuan hari ini. Ksatria bintang 6 memang takkan sanggup menandingi monster level 7. Kembali ke persembunyian bawah tanah, aku segera memeriksa status terbaru melalui panel sistem pada gelang pintarku. Hasilnya sesuai dugaanku, namun satu nama di peringkat 9 bintang, mendadak sangat mencuri perhatian dan fokusku. Nama itu berada di posisi kedua peringkat umum. Dia adalah sosok jenius yang merupakan saudara Sun King. Namanya adalah Sun Bo. Berdasarkan informasi yang ada, dia adalah master roh yang memiliki kekuatan psikis langka. Dengan kemampuan itu, dia mampu menguasai teknik tingkat tinggi jauh melampaui batas normal manusia di usianya. Dia adalah salah satu individu terbangun yang paling kuat dan sangat disegani di seluruh dunia ini. Tiba-tiba, sebuah suara dari atas memutus lamunanku. Tanganku secara insting langsung menggenggam erat gagang pedang perangku. Aku mendekat penuh kewaspadaan dan melihat dua sosok misterius. Salah satunya adalah sang kepala keamanan, Liu Wansheng. Liu Wansheng segera menenangkanku sambil memperkenalkan temannya, Su Shigang, lalu menjelaskan maksud kedatangan mereka yang mendadak. Su Shigang adalah pendekar pedang tingkat 9 yang sangat legendaris dan dikenal dengan julukan Wang Kecil. Meski sangat hebat, dia merasa teknik pedangnya belum sempurna dan mencari jawaban atas keraguannya selama bertahun-tahun. Setelah menonton rekaman videoku yang dikirim Liu Wansheng, dia merasakan sebuah pencerahan yang sangat luar biasa. Dia menyadari bahwa dia harus meminta nasihat langsung dari seorang master sejati untuk menyempurnakan ilmu pedangnya. Aku cukup terkejut karena seorang master hebat tingkat 9 sangat menghargai dan mengakui kemampuan bela diri milikku. Dengan penuh hormat, aku mengundang Su Shigang ke ruang bawah tanah untuk mulai mendiskusikan teknik pedang bersamaku. Aku takkan menyembunyikan ilmu apapun. Meski tubuhku muda, jiwaku telah melatih teknik ini selama 2 kehidupan. Segala pertanyaan rumit darinya bukanlah tantangan besar bagiku, karena akulah penguasa tertinggi dalam seni pedang ini. Meski hanya sepatah kata, bagi Su Shigang, itu adalah wahyu yang mengubah segalanya. Malam itu setara 10 tahun latihan. Rasa hormatnya padaku kian dalam, walau ia tak sabar ingin segera bermeditasi. Mengingat kompetisiku besok, ia memutuskan berjaga sepanjang malam agar aku bisa beristirahat total sebelum pertarungan. Saat fajar menyingsing, Su Shigang berpamitan. Namun sebelum pergi, ia mengeluarkan sebuah gulungan rahasia. Sebuah teknik bela diri tingkat bumi. Aku sempat tergoda, namun dengan tegas aku menolaknya karena 2 alasan. Pertama, teknik tingkat bumi adalah harta yang sangat mahal, biasanya hanya tersimpan di perpustakaan kota utama. Kedua, teknik semacam ini dianggap sebagai aset strategis yang sangat diawasi ketat oleh otoritas. Aliansi melarang keras peredaran gelap teknik-teknik ini. Melihat keraguanku, Su Shigang langsung paham. Su Shigang berkata jujur bahwa bimbinganku jauh lebih berharga daripada emas bagi dirinya. Sebagai seorang awakened pengguna pedang, ia memiliki hak istimewa yang sangat luas di dalam aliansi. Mendengarnya, aku berdecak kagum. Bohong jika aku bilang tidak tertarik pada teknik pedang legendaris ini. Namun, cara belajarku sangat berbeda dari orang biasa. Aku membutuhkan kuantitas yang luar biasa besar. Bagiku, jumlah adalah segalanya. Satu buku saja tidak akan cukup untuk memuaskan rasa hausku. Sulit mencapai tingkat dasar hanya dengan satu referensi. Aku pun bertanya dengan hati-hati kepada Su Shigang. Bolehkah aku menyalin puluhan teknik lainnya? Su Shigang menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Ia heran mengapa aku butuh begitu banyak teknik. Aku hanya bisa memberi penjelasan yang cukup samar. Kukatakan kemampuanku sangat unik. Semakin banyak teknik yang kupelajari, semakin cepat aku menguasai ilmu pedang. Meskipun terkejut, ia memaklumi karena kemampuan para awakened memang sangat aneh dan beragam. Sambil tersenyum, ia berjanji akan mengurusnya dan segera menggandakan teknik-teknik itu khusus untukku. Setelah selesai, ia akan mengirimkannya langsung ke rumahku. Namun sebelum ia pergi meninggalkan tempat itu, raut wajahnya berubah serius. Ia memperingatkanku untuk sangat waspada dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, monster-monster ini awalnya mungkin terkejut oleh serangan tiba-tiba kita. Tapi ingatlah, ini adalah wilayah para iblis yang memiliki kecerdasan tinggi dan sangat berbahaya. Begitu mereka sadar tempat ini dijadikan lahan uji coba, mereka pasti akan melancarkan serangan balasan mematikan. Ia ingin aku segera pergi. Wajahku menegang.
Awalnya kukira aku bisa berburu di sini selamanya. Memburu monster tanpa henti sepertinya hanyalah mimpi. Waktuku di sini ternyata sangatlah terbatas. Setelah berpamitan, aku tak membuang waktu lagi. Aku kembali terjun ke dalam kegelapan medan tempur. Pertarungan sengit kembali meledak. Tiba-tiba saat tengah hari, tumpukan buku teknik muncul di hadapanku. Ada sekitar 50 buku teknik. Dengan semangat membara, aku segera mengamankan semua harta karun itu. Setelah menyimpan seluruh teknik tersebut, aku bergerak cepat menuju zona aman untuk mulai berlatih. Teknik tingkat bumi kualitas tertinggi, pedang BG, telah terdeteksi oleh sistem pencarianku. Apakah kau ingin mempelajarinya? Detik berikutnya, dunia di sekitarku mulai bergetar sangat hebat. Buku-buku itu lenyap dan kesadaranku tersedot paksa ke dalam dimensi yang sama sekali asing. Saat membuka mata, aku berada di zaman antah berantah, sebuah desa terpencil yang sangat tenang. Namanya, Desa Sungai Kecil. Ayahku satu-satunya pandai besi di sana, dan aku hanyalah bocah liar. Hingga umur 12 tahun, sekte penguasa wilayah 10.000 km datang mencari murid berbakat. Hanya mereka dengan akar spiritual tingkat menengah ke atas yang bisa melangkah ke jalan kultivasi. Teman-temanku terpilih satu persatu untuk bergabung. Namun, impianku hancur dalam sekejap mata. Dengan akar spiritual tingkat rendah, aku dibuang begitu saja. Sejak saat itu, hatiku dipenuhi amarah. Ayahku menyadari kesedihanku. Suatu hari, ia muncul sambil membawa sebuah golok raksasa yang sangat berat. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu cara bertarung.